Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial secara lengkap, yaitu cara daftar P3K Guru 2023 dari membuat akun SSCSN sampai nanti akhiri proses pendaftaran. Dan kita nanti akan mulai dari bagaimana cara membuat akun SSCSN, kemudian bagaimana cara melakukan pengisian biodata, kemudian bagaimanakah cara memilih jenis seleksi, kemudian bagaimanakah cara mendaftar formasi, kemudian melengkapi riwayat, selanjutnya upload dokumen persyaratan, serta penggunaan e-materai. Kemudian bagaimanakah cara resume pendaftaran serta apa saja yang harus dilakukan pada saat tahap resume ini. Kemudian juga bagaimanakah cara akhiri proses pendaftaran serta langkah selanjutnya. Selengkapnya nanti kalian bisa cek ya pada deskripsi untuk di daftar isinya. Sudah kita sediakan timestampnya. Bagaimanakah tutorial lengkapnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Langkah pertama, ini kita melakukan pembuatan akun SSCASN 2023. Nah, untuk melakukan pembuatan akun, kalian bisa ketikkan di mesin pencari sini. Di sini juga boleh atau di bawah juga boleh, yaitu kata kunci sscsnbkn.go.id. Kemudian kalian bisa klik enter. Nah, selanjutnya di sini pastikan untuk koneksi internet kalian itu lancar ya, dan pastikan kalau misalkan pakai paket data itu cukup nanti untuk dilakukan pendaftaran sampai selesai paketannya. Nah, setelah sampai sini, teman-teman juga bisa mengecek dulu untuk formasi-formasi yang ada di bawahnya. Kalian bisa ketikkan di sini, difilterkan ya. Difilterkan berdasarkan dari ijazah. Misalkan adalah seperti ini. Misalkan ijazah adalah matematika, ini S1 matematika, kemudian kalian bisa ketikkan instansi. Namun untuk instansi maupun juga jenis pengadaan ini adalah bisa opsional, artinya bisa diisi, bisa tidak. Misalkan kalau misalkan kalian isi, ini saya mencari yaitu di Ngawi misalkan. Kemudian jenis pengadaan misalkan adalah P3K Guru. Kalian bisa klik cari. Kemudian di sini kalian bisa klik mengerti. Maka di sini akan muncul yaitu jenis pengadaan dari P3K Guru dengan ijazah S1 matematika itu dibuka untuk formasi apa saja. Nah, di sini untuk menjadi guru kelas ada yaitu sebanyak 90 ya. Nah, kemudian juga formasi-formasi lainnya. Oke, silakan nanti kalian cek sendiri untuk di daerah masing-masing ya. Nah, sekarang kita berfokus pada pendaftaran akun SSCSN dulu. Nah, setelah kita di sini sepakat untuk melakukan pendaftaran, maka langkah pertama itu kita melakukan pembuatan akun. Untuk membuat akun, kalian scroll ke sini untuk kursornya. Kemudian di sini ada dua tombol yaitu masuk dan juga buat akun. Kalian klik yang atas ya, yaitu buat akun. Kita klik buat akun. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke link daftar sscsnbkn.go.id/akun. Nah, pastikan ketika teman-teman membuat akun SSCSN, di sini kameranya itu harus nyala ya. Dikarenakan di sini kita diwajibkan untuk mengaktifkan kamera. Dikarenakan nanti untuk kita itu foto selfie ya. Kalau dulu itu kita upload dari galeri, sekarang ini nanti kita langsung live cam ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk langkah pertama yaitu pengecekan identitas. Di bagian pengecekan identitas, di sini nanti kita masukkan data-data pribadi kita, yaitu terdiri dari KTP, KK, kemudian nama, dan juga tempat tanggal lahir. Nanti akan disinkronkan dengan data Dukcapil. Kalau misalkan data Dukcapil kita ini oke, maka nanti kita lancar ya, bisa maju ke langkah berikutnya. Oke, di sini kita isikan yaitu yang pertama. Nah, di sini ada notifikasi penting yang perlu teman-teman ketahui, bahwasannya di sini terkait tentang perhatian ya. Penggunaan NIK dan data pribadi orang lain untuk mendaftar akun ini adalah merupakan kejahatan, nanti akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi maknanya adalah teman-teman ketika membuat akun SSCSN jangan sampai menggunakan data orang lain. Atau mungkin kalian sebenarnya ingin mendaftar diri sendiri namun keliru data orang lain. Tentunya itu nanti akan merugikan orang lain tersebut, nanti nggak bisa ya untuk melakukan pendaftaran. Karena ketika mereka akan mendaftar nanti nick mereka akan sudah terdaftar gitu ya. Oke, berikutnya di sini yang pertama, ini kita isikan nomor induk kependudukan. Kemudian di sini kalian isikan nomor kartu keluarga, kemudian diisikan nama lengkap ya sesuai dengan KTP, tempat lahir sesuai dengan KTP, dan juga di sini tanggal lahir ya sesuai dengan KTP.
Setelah itu masukkan nomor handphone yang aktif dan juga alamat email yang aktif teman-teman. Kemudian terkait tentang nomor HP yang aktif dan juga email yang aktif, di sini nanti pastikan itu nanti aktif sampai teman-teman itu selesai pengangkatan ya, sampai dengan pemberkasan, seleksi pemberkasan, kemudian penetapan NIP3K sampai dengan mendapatkan SK. Jangan sampai nanti ganti nomor ataupun juga emailnya itu nggak hidup ya. Jadi itu teman. Kemudian sekarang ini saya isikan dulu ya untuk data-data saya. Baiklah sobat semuanya, setelah kita mengisikan seluruh datanya mulai dari nama, NIK dan lain sebagainya sampai dengan nomor HP dan juga email yang aktif, berikutnya untuk bisa maju ke langkah selanjutnya ini kita masukkan kode CAPTCHA. Kode CAPTCHA disesuaikan dengan kode yang di atasnya ini, kita tuliskan ya. Kodenya ini tentunya masing-masing akun ini nanti akan berbeda. Nah, setelah itu kita klik di sini lanjutkan, dilakukan mencari dan mencocokkan data teman. Kita pantau secara berkala dulu, sedang disinkronkan dengan data Dukcapil kita. Dan berikutnya di sini kita berfokus pada bagian yang tab kiri ya. Nah, setelah kita klik lanjutkan tadi, pengecekan data dengan Dukcapil itu selesai, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman kedua pembuatan akun, yang mana di langkah kedua ini kita melengkapi data. Nah, di sini kita mengisikan formulir ini dengan lengkap ya teman. Yang mana di sini ada sebagian data yang sudah terinclude dari data di tahap 1 tadi, yaitu NIK ini sudah include, kemudian nama juga sudah, nomor HP sudah, email dan juga nama ini sudah ya. Kemudian kita lengkapi ke bawah dulu, untuk bagian kanan nanti dulu. Nah, ini kita scroll ke bawah ya. Oke, selanjutnya setelah kita scroll ke bawah, di sini kita isikan data yang belum ada ya. Nah, di sini untuk nama, tempat tanggalnya sudah tadi, kemudian tanggal lahir sudah, kemudian kabupaten kota ini sesuai dengan ijazah kita. Nah, berikutnya di sini nanti tanggal lahir sudah. Nah, selanjutnya di sini kita isikan dulu kabupaten atau kota lahir ini sesuai dengan ijazah. Dan di sini banyak sekali teman-teman yang bertanya ketika kita mengisi kabupaten atau kota, mengapa di sini kita nggak bisa? Nah, di sini kalian ketikkan satu persatu, yaitu sampai seperti ini. Sampai muncul di bagian bawah ini, yaitu ada template ya. Nah, ada template seperti ini. Nah, ini saya blur dikarenakan di sini nanti akan jadi pelanggaran ya. Jadi teman-teman pokoknya ketika kalian ketikkan manual satu persatu nama kabupatennya, nanti akan muncul template di bawah. Nah, yang kalian pilih itu yang template di bawah ini teman. Nah, ini kalian pilih di sini, klik. Nah, otomatis akan tersimpan kan. Nah, ini jadi salah satu tips untuk kita itu menuliskan kabupaten kota lahir sesuai dengan ijazah nggak muncul, itu solusinya adalah seperti itu ya. Oke, berikutnya di sini kita pilih di bawah ini ya, yaitu jenis kelamin. Teman-teman silahkan dicek ya untuk dirinya itu laki-laki atau perempuan. Kita pilih salah satu. Nah, langkah berikutnya di sini kita upload scan KTP dengan ekstensi JPG atau JPEG maksimal 200 KB ya. Pastikan untuk KTP ini scan-nya hasilnya bagus. Kemudian kita untuk menguploadnya kita klik sini choose file. Kita klik choose file. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke galeri. Kita pilih di galeri. Kemudian kita arahkan dengan filenya, KTP-nya yang ini misalkan. Dan kita klik open. Nah, selanjutnya di sini proses penguploadan. Kita pantau dulu. Semoga saja lancar. Kalau misalkan nanti kelebihan, nanti kita kompres ya. Oke, ini sedang menyimpan, proses menyimpan. Pastikan untuk paket data atau kuota internet tercukupi dan sinyalnya bagus supaya nanti kita bisa lancar ya untuk pembuatan akun. Oke, unggah KTP berhasil, Bang. Dengan indikasi unggah KTP berhasil berarti ini sudah fix. Kalian bisa klik baiklah. Oke. Nah, berikutnya di sini kita swafoto ya. Kita scroll ke bawah untuk swafoto. Baiklah sobat-sobatnya, di sini untuk mengambil swafoto, pastikan teman-teman itu posisinya persis di depan kamera. Nah, seperti ini ya contohnya. Kemudian di sini kita diem, kemudian kita ambil foto. Untuk jepret foto, ini kita klik sini, ambil foto, klik. Otomatis akan tersimpan seperti ini. Nah, di sini akan ada dua menu, yaitu foto ulang dan juga simpan foto. Foto ulang itu maksudnya kalau misalkan kalian kurang puas dengan hasil foto ini. Kalau misalkan sudah puas dan ingin menyimpan, ya di sini kita klik saja simpan. Oke, sekarang kita coba manfaatkan fitur foto ulang ya. Kalian klik di sini foto ulang. Kemudian kalian bisa berposisi, kemudian kita ambil foto 1 2 3 cekrik. Oke, berhasil. Saya fix untuk menggunakan foto yang ini. Kemudian kita klik simpan. Klik simpan. Sedang diproses. Oke, unggah pas foto berhasil ya.
Kalau sudah, ini ya kita klik OK teman-teman. Dengan demikian kita sudah sepakat untuk menggunakan foto yang baru saja kita gunakan ini. Nah, setelah ini kita langkah berikutnya scroll ke atas. Kemudian setelah kita scroll ke atas, maka langkah berikutnya kita mengisi di bagian tab kanan ya. Nah, di sini yang pertama kita buat password. Nah, password nanti fungsinya untuk kita gunakan login. Nanti kan ketika login menggunakan NIK dan juga password ya. Pastikan password nanti kalian catat biar nggak lupa. Nah, di sini masukkan password, kemudian di sini konfirmasikan password, artinya kita kopaskan di sini ya, harus sama. Kemudian teman-teman membuat pertanyaan pengaman 1 dan juga jawabannya. Nah, maksudnya di sini misalkan apa judul film pertama kamu yang tonton di bioskop apa? Silahkan kalian tuliskan di sini, atau mungkin kalian bisa pilih pertanyaan yang lain. Kemudian jawaban tuliskan, termasuk juga pertanyaan kedua juga demikian. Pastikan untuk password, pertanyaan dan jawaban pengaman 1 dan 2 ini kalian catat di kertas ya, supaya nanti kalau lupa password ini bisa mereset menggunakan pertanyaan dan jawaban pengaman itu. Oke, sekarang saya isikan dulu ya. Oke, semua sudah kita isikan teman-teman, yaitu password, konfirmasi password, pertanyaan pengaman 1 dan jawabannya, pertanyaan 2 dan jawabannya. Nah, langkah berikutnya di sini kita klik sini, yaitu kita masukkan captcha-nya, captcha yang muncul di atasnya ya, kita masukkan. Nah, setelah itu kita klik lanjutkan teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga ini adalah pengecekan ulang data. Nah, di sini diberikan peringatan bahwasanya teman-teman di bagian pengecekan data kalian diminta untuk melakukan pengecekan data terlebih dahulu. Maksudnya ini nick. Nah, apakah nick ini sudah milikmu ataukah sudah sesuai, namanya ini sudah benar atau belum, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, tempat lahir sesuai sisah, dan juga tanggal lahir sesuai dengan ijazah, sesuai KTP, ini apakah sudah benar ataukah belum, dan apakah kalian puas dengan foto yang tadi kamu ambil. Maka di sini kalian lakukan konfirmasi. Pastikan dicek ulang kembali ya. Sekarang kita scroll ke bawah. Oke, pastikan teman-teman di sini mengecek dengan betul-betul ya teman. Nah, di sini ada dua tombol, yaitu kembali dan juga proses pendaftaran akun. Nah, kembali ini maksudnya ketika teman-teman menemukan masih ada data yang belum sesuai, itu artinya teman-teman ingin kembali. Kalian klik di sini, nanti kalian akan diarahkan menuju ke halaman sebelumnya untuk mengedit lagi data-datanya. Kalau misalkan sudah fix, kalian sudah setuju, kalian bisa klik proses pendaftaran akun. Namun kalian harus tahu kalau misalkan nanti sudah klik proses pendaftaran akun, maka jika ada kesalahan data nanti nggak bisa diedit kembali ya. Oke, ini sekarang saya lakukan pengecekan data dulu teman-teman. Baiklah sobat-sobatnya, setelah dilakukan pengecekan ulang data, di sini semuanya sudah fix. Kalau misalkan sudah nggak ada yang perlu diedit dan semua sudah setuju gitu ya, maka kalian klik di sini proses pendaftaran akun. Nah, di sini nanti kita akan bisa mencetak kartu informasi akun. Kita klik proses pendaftaran akun 1, 2, 3. Apakah data Anda ini sudah benar, sudah sesuai? Silahkan cek kembali. Yakin? Ya. Oke, setelah teman-teman mengakhiri proses pendaftaran akun diproses, maka akan dapatkan tampilan seperti ini, yaitu pendaftaran akun SSCSN. Ini langkah keempat, yaitu pendaftaran selesai. Nah, langkah pertama itu kan melengkapi biodata kan, sinkronisasi dengan Dukcapil. Langkah kedua mengisi data, kemudian ketiga adalah resume, yang keempat pendaftaran selesai. Nah, pada bagian ini akan ada dua tombol. Yang pertama ini mencetak kartu informasi pendaftaran atau cetak kartu informasi akun. Yang kedua ini lanjut login pendaftaran. Nah, ini saya ingin mencetak kartu informasi akun dulu. Untuk mencetaknya ini kita klik di sini ya, cetak informasi pendaftaran, klik di sini. Otomatis di sini nanti akan bisa terunduh ya teman. Kita pantau dulu. Oke, sudah masuk di sini ya. Inilah kartu informasi akun kita sudah masuk. Nah, ini sekarang coba kita buka. Oke, sudah berhasil untuk kartu informasi akunnya. Teman-teman silakan disimpan kartu informasi akun ini, jangan diberikan pada orang lain, dan pastikan nanti kita simpan ya. Nanti inilah kartu yang akan kita gunakan untuk login. Oke, kita kembali. Oke, berikutnya di sini kita akan langsung login untuk melanjutkan pendaftaran. Dengan demikian untuk pembuatan akun SSCSN ini sudah kelar. Kita lanjut untuk pendaftaran. Kita bisa klik di sini login, atau kita klik di sini ya, lanjutkan login pendaftaran. Saya ingin memakai yang bawah ini, kita klik lanjutkan login pendaftaran. Kemudian kita akan sampai pada halaman login SSCASN 2023. Pada bagian ini kita isikan NIK dan juga password yang tadi sudah kita daftarkan ketika membuat akun SSCASN. Kemudian langkah berikutnya kita klik masuk teman-teman.
Oke, langkah pertama setelah kita login ke akun SSCASN 2023, kita akan diarahkan menuju ke halaman biodata. Nah, di sini nanti kita untuk melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2023. Setelah kita login membuat akun SSCASN, inilah kita melengkapi bagian biodata. Kemudian kita memilih jenis seleksi, kemudian kita memilih formasi, kemudian kita mengisi riwayat-riwayat, kemudian kita unggah-unggah dokumen, kemudian kita resume dan akhiri pendaftaran di sini. Nah, persyaratan teman-teman nanti bisa lulus seleksi administrasi ketika kalian di resume sudah klik tombol akhiri pendaftaran. Kalau misalkan teman-teman nggak akhiri tombol pendaftaran, sama halnya teman-teman ini nggak ikut seleksi administrasi ya, dan berkas kita ini nggak akan sampai pada meja verifikator instansi. Nah, berikutnya di bagian biodata, cara mengisinya bagaimana? Ya, di sini kita ikuti saja sesuai dengan arahan yang ada pada setiap kolomnya. Misalkan di sini gelar depan, ini adalah kalau misalkan teman-teman memiliki gelar, ini kalian isikan saja, yaitu gelar depan misalkan dokter, kemudian apakah doktor atau mungkin profesor atau apa. Nah, karena saya nggak punya, ini sesuai dengan arahan, ini kita strip saja ya. Kemudian gelar belakang ini kita isikan sesuai dengan gelar yang ada di ijazah kita. Oke, kita isikan sesuai dengan ijazah. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita isikan di bawahnya, ini pilih jenis kelamin, silahkan teman-teman dipilih untuk jenis kelaminnya. Kemudian pada bagian bawah ini kita isikan alamat pada KTP sekarang ini ya. Kemudian di sini kita pilih sedang mengikuti beasiswa ataukah tidak. Nah, kalau tidak ya tidak, kalau iya ya iya ya. Sekarang kita isikan dulu untuk alamat pada KTP. Oke, setelah kita mengisikan data alamat sesuai dengan KTP yang lengkap ya, ini kita scroll ke bawah untuk melanjutkan pengisian biodata. Dan selanjutnya di sini kita memilih jenis disabilitas. Yang dimaksud dengan disabilitas itu adalah di sini teman, yaitu di sini disabilitas ada sensorik netra, rungu dan seterusnya. Tentunya teman-teman sudah memahami terkait tentang hal ini. Kalau misalkan teman-teman disabilitas, kalian misalkan ya, misalkan pilih yang ini misalkan, maka nanti akan muncul link di sini, link video. Link video maksudnya kalau misalkan teman-teman disabilitas, ini nanti kalian mengisikan link video yang diarahkan ke Google Drive, yang mana video itu menunjukkan kegiatan kalian melaksanakan kegiatan sehari-hari yang menunjukkan ke disabilitasannya, gitu kan. Nah, dikarenakan kita nggak disabilitas ya, ini kita non disabilitas, maka nanti formasi kita ketika mendaftar formasi itu menjadi formasi umum ya. Kalau misalkan disabilitas nanti menjadi disabilitas itu teman. Nah, berikutnya di sini kita melengkapi data kita ya. Nah, ini adalah negara domisili. Silakan pilih, yaitu misalkan di sini dalam negeri, maka akan difilter yaitu provinsi mana kita. Nanti akan difilter, ditunjukkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke, berikutnya di sini teman-teman pilih ya. Di sini adalah karena kita dalam negeri, maka di sini nanti kita akan bisa memfilter, dipilih provinsi kita di mana. Kalau misalkan teman-teman sudah memilih salah satu provinsinya, maka nanti di kabupaten pun juga akan difilter sesuai dengan provinsi yang kita pilih tadi. Oke, saya pilih dulu untuk provinsinya. Oke, setelah kita pilih provinsi, maka di sini kita akan muncul tampilan yaitu kabupaten-kabupaten yang bisa kita pilih ya. Nah, kita pilih kabupaten kita masing-masing. Kemudian kita pilih di sini yaitu status perkawinan. Ini kalian pilih salah satu, teman-teman. Oke, kemudian di sini kalian masukkan jenis perkawinan, kemudian akun media sosial dituliskan di sini. Kemudian nomor telepon di sini kalian isikan, kemudian agama, tinggi badan. Nah, ini teman. Nah, langkah berikutnya di sini tanda tangan di sini ya. Nah, ini kita tanda tangannya secara online. Oke, ini silahkan teman-teman dicek untuk cara tanda tangannya. Nah, ini pastikan nanti untuk tanda tangannya di tengah ya teman. Oke, kita tanda tangan dulu. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah selesai tanda tangan. Nah, di sini kalau misalkan kalian ingin mengganti tanda tangan, kalian bisa klik kuning ini ya. Kalau misalkan tidak, ya sudah seperti ini. Oke, setelah kita tanda tangan, maka berikutnya kita scroll ke bawah. Oh ya, ada teman-teman yang bertanya untuk tanda tangan, caranya gimana? Caranya tanda tangan ini adalah kalian ini ya. Ini kalian pokoknya ditekan gitu ya. Kalau pakai laptop itu ditekan di tengah. Kemudian kalian seret gini, nanti dibentuk tanda tanganmu seperti apa. Nah, sekarang ini kita scroll ke bawah teman-teman. Oke, nah setelah ini kita untuk maju ke langkah berikutnya. Di sini kita mengisi kode captcha. Nah, ini kita isikan kode captcha sesuai dengan yang atas ya. Kemudian seperti ini. Kemudian kita klik selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, kita pantau dulu, ini masih sedang loading. Pastikan kuota internet ini cukup dan juga lancar, teman-teman. Oke, di sini sedang loading. Kita sudah berhasil masuk ke jenis seleksi, kemudian terbaca nih kita. Berikutnya di sini kita pilih, klik di sini. Untuk mengetahui status kita P1, P2, P3, P4 itu di sini. Kita pilih P3K Guru. Ini kita coba mendaftar CPNS misalkan, apakah bisa? Tentu saja enggak ya. Nah, di sini karena kita terdaftar Prodik, kemudian kita klik pilih P3K Guru. Kita klik. Hasilnya seperti apa? Kita terbaca sebagai P1, P2, P3 ataukah menjadi P4. Kemudian akan terbaca seperti ini. Nah, ini teman-teman, yaitu kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Ini saya statusnya adalah sebagai kebutuhan khusus guru non ASN pemerintah Kabupaten Ngawi, teman-teman. Nah, kemudian di sini jenis sertifikasi nggak ditemukan. Mengapa demikian? Ya karena saya ini belum punya serdik ya. Kalau misalkan teman-teman punya serdik, kalian silahkan klik di sini ya. Nanti katakan kalian sudah. Nah, selanjutnya di sini kita scroll ke bawah ya, teman-teman. Dan berikutnya di sini kita akan dapat tampilan yang seperti ini. Nah, di sini kita sudah terkunci ya. Ini adalah kebutuhan saya, ini guru non ASN dikarenakan saya guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Nah, di sini masuk dalam khusus ya. Ini artinya ini masuk prioritas. Kemudian di sini pendidikan agama Islam ini terbaca dari Dapodik dan juga hasil verbalnya. Nah, inilah penanda teman-teman yang sudah melakukan verbal nanti akan terbaca di sini ya. Pendidikan agama Islam seperti ini kan. Ini dari Dapodik yang dimasukkan Dapodik kemudian sudah di verbal di info GTK. Nah, dengan adanya prodi Dapodik maka di sini disinkronkan dengan yaitu di sini jabatannya. Kita linear dengan ahli pertama guru agama Islam, iya kan? Nah, ini teman-teman. Kemudian langkah berikutnya untuk bisa melanjutkan pendaftaran ini kira-kira seperti apa? Langkah berikutnya kini kita pilih jenis pendidikan ya. Kita pilih jenis pendidikan. Nah, kemudian di sini akan ada menu pilihan. Ijazah saya adalah S1 PAI, nanti saya linear dengan ahli pertama guru agama Islam. Ini contoh teman-teman yang P3 bisa melanjutkan pendaftaran ya. Artinya masih ada formasi untuk nanti teman-teman P3 ini sisa dari penempatan untuk P1. Nah, kita pilih jenis pendidikan, kemudian disesuaikan ijazahnya apa. Karena saya ijazah S1 PAI ya, saya pilih ini. Klik. Oke, fix kan. Nah, berikutnya di sini kita klik lanjutkan. Kita scroll ke bawah. Oke, sekarang saya scroll ke bawah sini. Nah, berikutnya kalau misalkan teman-teman di sini memiliki THK2, kalian bisa klik di sini pilih iya. Nanti kalian akan diminta untuk masukkan nomor XTHK2-nya. Kalau misalkan kita nggak XTHK2, ya kini kita nggak saja ya. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Setelah memilih jenis seleksi kan P3K Guru kita dapat penempatan, kita bisa lanjut pendaftaran. Kita klik selanjutnya. Oh ya, di sini untuk Anda belum memiliki sertifikat pendidik, apakah Anda yakin untuk melanjutkan proses pendaftaran? Nah, pastikan teman-teman itu diingat-ingat apakah kalian punya serdik atau belum. Kalau di sini belum, ya ini kita lanjutkan ya. Nah, karena saya belum punya serdik, ya ini saya lanjutkan saja. Ini kita klik iya. Nah, berikutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman ini ya. Setelah kita memilih jenis seleksi, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman ketiga, yaitu formasi. Nah, di sini kita mendaftar formasi, kita dipersilahkan untuk memilih instansi kan. Nah, di sini pendidikan, lokasi, jabatan, formasi ini yang akan kita lamar. Nah, di sini langsung otomatis kita karena di depan di seleksi ini kita sudah memilih P3K Guru, kemudian instansi ini didasarkan dari Dapodik kita. Dapodik kita itu di kabupaten mana, di kota mana, dan di provinsi mana nanti akan terbaca. Kemudian terkait jenis formasi kok umum ini seperti apa? Nah, ini adalah perbedaannya. Ini adalah yang non disabilitas, teman-teman. Jadi di sini untuk umum itu maksudnya ketika teman-teman memilih non disabilitas ya. Nah, selanjutnya di sini untuk pendidikan ini akan terbaca kan. Nah, ini pendidikan yang mana di sini pendidikan ini nggak bisa kita ubah di bagian mendaftar formasi dikarenakan ini include dari halaman sebelumnya yaitu di jenis seleksi ya. Kemudian untuk jabatan ini juga dari depan. Kemudian untuk lokasi formasi ini adalah dikarenakan lokasinya ini berada di sini. Nah, di sini teman-teman yaitu dari data Dapodik kita, saya di Kabupaten A, berarti di sini nanti untuk formasinya, lokasi formasi ya di Kabupaten A kan. Jadi di sini kita nggak bisa untuk memilih formasi lintas kabupaten ya. Bagi teman-teman yang mungkin kemarin bertanya, apakah kalau formasi di tempat saya ini nggak buka, apakah bisa memilih formasi di
kabupaten lain atau provinsi lain? Tentu saja tidak ya. Nah, di sini didasarkan dari instansi kita mana, Dapodiknya ini dasarnya. Nanti kita akan lokasi formasi yang kita pilih ini adalah yang ada di sini. Nanti otomatis akan tersinkron ya, terfilter dari di mana tempat Dapodik kita, teman-teman. Nah, pada bagian memilih formasi, maka di sini yang kita isikan ini ada 4 hal ya yang kita isikan. Namun sebelum itu di sini kita pilih dulu untuk lokasi tesnya. Nah, di sini dalam negeri misalkan ini memunculkan lokasi tesnya. Ini kalian bisa pilih ya, ini dalam negeri. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian lokasi tes ini silakan dipilih yaitu di mana. Nah, ini tentunya dicari yaitu lokasi yang paling dekat ya, teman. Nah, ini kita pilih untuk lokasi tesnya. Coba saya cari dulu, saya nanti ingin di mana. Otomatis nanti kita akan difasilitasi ya untuk tes di chat BKN-nya. Kita juga bisa ketikkan untuk lokasi tes ini. Ternyata di kabupaten nggak ada. Ini BKN-nya adalah di sini. Lokasi BKN Madiun misalkan loh ya, misalkan. Nah, berikutnya di sini kita isikan data kependidikan kita. Di sini kita isikan nomor ijazah kita, kemudian masukkan tahun lulusnya, kemudian di sini diisikan tanggal ijazahnya itu tanggal berapa. Nama perguruan tingginya ini mana. Nah, sekarang kita isikan dulu ya. Oke, di sini kita sudah isikan nomor ijazah dan tahun lulus. Berikutnya di sini untuk tanggal ijazah, ini teman-teman bisa pilih. Ini kalian cari saja di sini ya untuk cepatnya. Gini kalau mencari tahun, kalau mencari bulan ini misalkan tahun 2023 ya, ini kita tinggal scroll saja ya seperti ini di menu drop down ini. Kemudian setelah kita masukkan nomor ijazah kita, berikutnya di sini kita ketikkan yaitu nama perguruan tinggi atau sekolah yang mengeluarkan ijazah itu. Nah, contohnya adalah yang seperti ini. Nah, ini teman, kita sudah mengisi untuk di bagian mendaftar formasi. Nanti formasi yang kita daftar ini adalah formasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ya misalkan. Kemudian kita scroll ke bawah, dan kemudian di sini sebenarnya ada petunjuk yang mungkin teman-teman nanti bisa dicermati dulu ketika mendaftar formasi, yaitu silakan pilih instansi sesuai dengan formasi tujuan pendaftaran. Kemudian kita pilih, ini kita sudah lakukan ya. Kemudian kita tentukan pendidikan, jabatan, lokasi formasi, dan juga formasi tujuan. Untuk beberapa jenis jabatan Anda mungkin perlu memberikan masukan informasi tambahan ya terkait jabatan itu. Kemudian untuk instansi tertentu ini Anda diwajibkan untuk memilih lokasi tes, ini sesuai dengan keinginan. Kemudian di sini formasi yang membutuhkan pendidikan perguruan tinggi, Anda harus mengisi jenis perguruan tinggi baik itu dalam maupun juga luar negeri. Kemudian di sini nanti akan ada autocomplete, teman. Nah, ini berikutnya jika nama PT atau prodi ini nggak muncul autocomplete dengan segera kombinasi inputan, ini harap menghubungi helpdesk ya. Nanti kalian bisa berkunjung ke tautan ini. Untuk P3K Guru saya rasa ya coba seperti ini. Mungkin untuk yang CPNS, nakes ataupun juga yang teknis mungkin agak sedikit berbeda ya. Setelah kita masukkan semua datanya, maka kita masukkan captcha supaya kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Kita masukkan kode captcha yang muncul pada bagian atasnya ini, kemudian kita klik selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman berikutnya, yaitu di sini mengisi riwayat ya. Nah, kemudian terkait tentang deskripsi diri, di sini kita dipersilahkan untuk mendeskripsikan diri Anda ke dalam sebuah essay yang menggambarkan Anda dalam bidang pekerjaan dan juga kehidupan bermasyarakat ya. Nah, kira-kira contohnya seperti apa, teman-teman? Dan di sini nanti kalian bisa ketikkan di sini ya. Nah, ini kalian bisa ketikkan seperti ini secara manual atau langsung gini. Kemudian untuk contohnya ini adalah kira-kira yang seperti ini ya. Nanti silakan disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Baiklah sobat-sobatnya, untuk mengisi deskripsi diri ini adalah pada bagian tab yang sekitar keempat atau kelima ya. Nah, di sini kita pada bagian yang keempat ini yaitu pengisian riwayat. Di sini kita diminta untuk melengkapi isian riwayat dengan benar ya. Nah, di sini kolom pertama inilah kita menuliskan deskripsi diri. Nah, di sini kita diberikan kolom untuk mengisi deskripsi diri kita. Untuk maksimalnya yang bisa ditulis di sini ini adalah ada 3000 karakter, teman-teman. Nah, di sini untuk perintahnya ini adalah kita silahkan deskripsikan diri Anda ke dalam sebuah essay yang menggambarkan Anda dalam bidang pekerjaan dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini ada dua bagian yaitu yang perlu kita garis bawahi ya. Untuk di sini ini kata kuncinya yaitu dalam bidang pekerjaan. Ini yang pertama. Oke, dalam bidang pekerjaan. Yang kedua ini dalam kehidupan bermasyarakat.
kira-kira deskripsi diri kita untuk dalam bidang pekerjaan dan juga bermasyarakat itu bagaimana. Nah, di sini sebelum kita membahas terkait tentang esensi dari pengisian deskripsi diri, ini kita berikan salah satu contoh dulu, teman-teman. Mungkin nanti bisa dijadikan referensi ya. Sebenarnya untuk pengisian deskripsi diri ini adalah tentunya antara satu orang dengan orang yang lain ini adalah berbeda. Dikarenakan kita memiliki akal dan pikiran yang berbeda-beda ya. Namun tatkala kita itu selalu mencari referensi untuk menyempurnakan apa buah dari pikiran kita. Nah, mungkin nanti bisa dijadikan sebagai acuan contoh ya teman-teman. Yang sederhana ini misalkan ya, ini adalah seperti ini. Nah, misalkan nama saya adalah calon guru misalkan. Saya lahir di Los Angeles, kemudian ini Los Angeles ya, bukan Los Angeles yang ada di luar sana. Nah, nama saya adalah calon guru, ini saya lahir di Los Angeles. Kemudian tanggal, bulan, tahun ini teman-teman silahkan sebutkan namanya siapa, kemudian lahir di mana dan juga kapan gitu kan. Kemudian saat ini saya menjadi guru honorer di SDN Sekar Jati 1, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Nah, saya ini sudah menjadi guru ini sejak tahun 2010 yang lalu. Nah, sehingga sampai sekarang ini saya sudah mengabdi ini kurang lebih ini adalah ada 12 tahun ya teman-teman. Nah, kemudian alhamdulillah meskipun gaji saya ini adalah pas-pasan, namun saya tetap bisa mengajar untuk mencerdaskan penerus bangsa ya. Nah, kemudian juga bisa ditambahkan teman-teman, pokoknya di sini yang penting ini adalah teman-teman tuliskan dengan sebenar-benarnya. Kemudian di sini ada dua hal yang perlu kita garis bawahi untuk dimasukkan, yaitu dalam kehidupan pekerjaan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah contoh untuk biodata dirinya. Nah, selanjutnya ini untuk contoh berikutnya. Nah, ini teman-teman bisa jadikan referensi juga ya. Nah, saya ini adalah seorang pendidik yang mengajar di sebuah sekolah tingkat dasar atau SD ya. Nah, dalam menjalankan tugas ini saya berupaya untuk mampu bersosialisasi dan semangat tinggi dalam mengajar. Hal itu dibuktikan dengan kedekatan antara guru ataupun dengan anak didik. Jadi kita dekat dengan sesama guru, kemudian kita hormat kepada atasan, kemudian kita juga menjalin kedekatan yaitu dengan anak didik, bisa juga ditambahi dengan warga sekolah juga ya, termasuk juga masyarakat, kemudian tokoh masyarakat atau juga kepada para wali murid, orang tua siswa. Nah, dalam mengajar ini saya berupaya untuk mewujudkan suasana yang menyenangkan, kemudian menarik serta mudah dipahami situasi sesuai ya dengan karakteristik anak didik, dan juga menerapkan mungkin pendekatan, metode, media pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik materi ajar ataupun juga dengan kemampuan peserta didik ya. Nah, hal yang saya lakukan ini adalah dengan senang hati ya, dan tidak merasa terbebani. Artinya kita menjadi guru honorer itu adalah menjalaninya dengan ikhlas teman. Nah, kemudian selama di lembaga atau selama di sekolahan ini saya juga terus menjaga dan memilah antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama, atau kita membedakan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum ya. Jadi kita mendahulukan yang kepentingan umum. Jadi di sini nanti akan menunjukkan deskripsi diri kita ini adalah dalam kata-kata ini menunjukkan bahwa kita tuh berintegritas teman-teman, sehingga nanti pemerintah itu kalau misalkan mengangkat kita, mengangkat saya ini menjadi PTKK guru, maka nanti akan menimbulkan banyak manfaat ya. Inilah hanya sekedar contoh teman-teman. Kemudian di sini kita bisa maksimalkan, karena di sini untuk maksimalnya adalah 3000 karakter, maka teman-teman bisa memberikan yang sebanyak mungkin ya. Nah, namun jangan bertele-tele ataupun diulang-ulangi gitu teman. Inilah sekedar contohnya. Nah, berikutnya terkait tentang pengisian riwayat untuk deskripsi diri, ini apakah ada kaitannya dengan seleksi verifikasi kesesuaian ataukah tidak? Tentunya menurut saya ini tidak teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk mengisi riwayat ini, deskripsi diri, ini adalah untuk semua kategori pelamar, baik itu pelamar prioritas 1 yang tinggal menunggu penempatan, untuk P2 dari THK 2, P3 guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, ataupun juga pelamar umum. Ini semua diminta untuk mengisi riwayat yaitu deskripsi diri ini. Baiklah sobat-sobatnya, ketika kita ingin melakukan pengisian riwayat pendidikan, maka riwayat pendidikan itu berada pada bagian tab riwayat ya, sebelahnya dokumen dan juga setelahnya ketika kita memilih jenis seleksi. Kemudian mendaftar formasi. Nah, selanjutnya di sini untuk riwayat pendidikan itu berada pada tab yang di atas ini, di bawahnya deskripsi diri.
Nah, di sini kita akan diminta untuk melakukan pengisian riwayat pendidikan kita mulai dari jenjang paling dasar hingga jenjang yang paling tinggi ya. Misalkan di sini saya dulu sekolah itu mulai dari SD, kemudian SMP, SMA, kemudian juga mungkin saya D2, mungkin D3, mungkin S1 atau S2. Maka di bagian inilah kita mengisikan data riwayat pendidikan kita. Nah, untuk saat ini kita akan berfokus pada mengisi riwayat pendidikan yang sekolah dasar dulu ya. Nah, di sini untuk mengisikan riwayat pendidikan jenjang pendidikan dasar ini kita klik sini ya, yaitu tambah pendidikan. Kita klik tambah pendidikan. Nah, selanjutnya di sini akan ada menu tampilan tombol-tombol yang seperti ini. Dan kita isikan kolom-kolom ini sesuai dengan permintaannya. Nah, kemudian di bagian paling atas inilah tingkat pendidikan. Karena saya ingin mengisikan riwayat pendidikan sekolah dasar atau tingkat pendidikan paling dasar, maka di sini kita klik di sini akan ada pilihan ya. Nah, ini sudah diurutkan mulai dari yang dasar, yaitu inilah SD, kemudian SMP, kemudian SMA. Ini ada yang kejuruan juga ya. Kemudian ada yang diploma 1, diploma 2, diploma 3, kemudian ada D4 sampai dengan S3. Nah, karena saya ingin menambahkan yaitu riwayat pendidikan sekolah dasar, maka di sini saya memilih pilihan yang pertama, paling dasar dulu, yaitu SD. Nah, selanjutnya setelah kita memilih SD, maka di sini pada bagian jurusan ini kita isikan apa. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa untuk SD, SMP itu kan rata-rata belum ada jurusan ya. Kalau misalkan di SMA itu terkadang kan sudah ada jurusan, baik itu SMA mungkin biologi, IPA atau IPS atau mungkin agama. Nah, untuk SD itu jurusannya seperti apa? Kalau misalkan mungkin di sini kita memberikan ini ya, 0 seperti ini, apakah nanti bisa tersimpan? Misalkan kita nggak punya jurusan SD itu, kita beri 0, ini nanti nggak akan bisa tersimpan. Kemudian kita kasih tanda strip, ini nggak bisa tersimpan. Maka untuk kita supaya nanti bisa menyimpan, melanjutkan, ini caranya bagaimana? Nah, di sini sesuai dengan pengalaman dari pendaftaran 3 tahun terakhir setiap tahunnya, itu adalah di sini sesuai dengan buku petunjuk kalau dulu itu ada. Yaitu di sini kita harus mengetikkan beberapa karakter lalu ditunggu ya kata yang disarankan autocomplete. Jadi nanti kita pilih yaitu kata yang autocomplete ini yang muncul. Kalau misalkan kita nggak pilih itu, kita kosongi, maka di sini nanti nggak akan disimpan ya, karena ini adalah bagian wajib diisikan ini. Nah, untuk sekolah dasar, kalau misalkan saya itu sekolahnya tuh di MI misalkan. Nah, MI berarti di sini adalah kita ketikkan saja MI apa ada atau enggak ya. Kemudian di sini madrasah. Nah, kalau saya sekolahnya di MI, maka saya isikan yaitu madrasah ibtidaiyah gini. Ini nanti baru bisa disimpan. Jadi saya sekolah dasarnya itu adalah di MI, kemudian saya tuliskan madrasah ibtidaiyah. Kemudian kita isikan di sini nama sekolahnya itu apa, nah, kemudian tahun masuknya itu tahun berapa, tahun lulus, akreditasinya apa. Kemudian di sini tempatnya. Kemudian nomor ijazah, kemudian tanggal ijazah, kemudian nama pejabat penandatangan ijazah. Nama pejabat itulah nama kepala sekolahnya ya, bukan pejabatnya. Jadi di sini nama pejabat penandatangan ijazah. Ini yang beda dengan di tahun kemarin, yaitu yang bertanda tangan di ijazah kita itu namanya siapa gitu. Oke, selanjutnya di sini kalau misalkan inilah MI ya, MI. Kalau misalkan sekolah dasar biasa itu gimana? Kita ada pilihan yaitu SD. Kalau misalkan kita ketikkan SD, nanti yang muncul adalah SD Kristen Karya Sengaraja. Kalau saya nggak sekolah di sini, maka di sini ya di SD umum kan. Nah, di sini adalah saya jurusannya ya SD kan. Ada sekolah dasar, kemudian sekolah dasar Islam Terbatu, kemudian sekolah dasar umum atau sekolah juru, sekolah BCG. Nah, karena saya ini adalah di sekolah umum, berarti di sini saya adalah di sekolah umum ya. Artinya di SD negeri biasa, bukan di MI, bukan di SDIT. Nah, kemudian di sini kita berikan nama sekolahnya. Nah, nama sekolahnya ini kita dulu di mana? Kita masukkan. Saya itu dulu sekolahnya adalah di sini, yaitu oke. Nah, ini disesuaikan dengan nama sekolah yang ada pada ijazah kita masing-masing ya. Nah, ini kemudian untuk tahun masuknya ini adalah kita cek tahun masuk berapa. Oke, di sini kalau saya lihat di ijazah ini adalah Romawi 3 ya.
Kemudian untuk tahun lulus, ini tahun masuk, tahun lulus ini kita bisa prediksikan. Untuk tahun lulus di sini adalah kalau misalkan saya ini adalah lulusnya tahun 1999. Keliru ya, sebentar. Nih. Berarti di sini kita untuk tahun masuknya yaitu kita hitung mundur ke belakang. Nah, karena saya lulusnya tahun 99, berarti di sini saya masuknya tahun 1993. Dengan asumsi di sini saya bersekolah di SD ini adalah selama 6 tahun ya. Mungkin lain bedanya kalau misalkan teman-teman itu punya riwayat tinggal kelas atau dongkol atau nunggak, entah itu berapa tahun di kelas berapa, itu nanti hitungannya akan bisa berbeda, teman. Oke, ini. Kemudian untuk akreditasi, nah di sini seperti ada yang disampaikan, yaitu bila akreditasi tidak diketahui silahkan isi dengan strip. Nah, akreditasi yang dimaksud ini biasanya ini adalah akreditasi ketika kita lulus ya saat itu. Nah, saya lulus saat itu tahun 99, ini akreditasinya apa dan saya nggak tahu apakah dulu sudah ada akreditasi ataukah belum. Nah, di sini saya akan tuliskan strip ini ya. Kemudian tempatnya, nah ini adalah kita ketik beberapa karakter lalu tunggu kota yang disarankan ya, nanti akan auto complete seperti ini. Nah, misalkan adalah seperti ini. Nah, misalkan seperti ini kita berada di mana. Ini adalah untuk tempatnya, ini kita sesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, di sini nanti kita pilih yang auto complete yang ada di bawahnya ini ya. Oke, sekarang saya akan isikan untuk yang punya saya dulu. Kemudian di sini nomor ijazah. Nah, nomor ijazah ini kita tuliskan nomor ijazah sekolah dasar kita ini. Nah, nomor ijazahnya ini berapa? Kita bisa lihat pada ijazah kita masing-masing ya. Coba saya tuliskan dulu nomor ijazah saya. Nah, setelah kita menuliskan nomor ijazah, di sini tanggal ijazah kita isikan. Nah, di sini kita tahun 99, ini kita mundur ke belakang. Kita mundurkan, pilih tahun terus mundur. Nah, ini kita sampai di sini. Kemudian kita pilih yaitu kita itu dulu di tanggal berapa, kemudian di bulan apa. Misalkan adalah di bulan ini misalkan. Kemudian kita pilih tanggalnya. Kemudian untuk yang terakhir di sini kita isikan nama pejabat penandatangan ijazah. Jadi bukan pejabat. Kalau pejabat itu kan kepala sekolah gitu ya. Karena di sini nama berarti kita tuliskan namanya sesuai dengan yang tertera di ijazah ya. Nah, ini teman, nama pejabat penandatangan ijazah sudah selesai. Kemudian kita klik simpan. Kalau misalkan kita nggak temukan tombol klik simpan, maka di sini teman-teman dikecilkan ya. Ini di sini 80 kita kecilkan menjadi 75 teman-teman. Kemudian setelah muncul kita bisa klik simpan teman-teman. Oke, sekarang sudah berhasil tersimpan ya. Ini yaitu sekolah dasar di SD ini, kemudian nomor ijazahnya, tanggal ijazah, tahun masuk, kemudian tahun lulusnya. Kalau misalkan teman-teman ingin mengubah, kalian bisa klik di sini. Kalau nanti ingin menghapus, ingin mengganti, bisa klik di sini ya. Nah, ini adalah contoh cara mengisi riwayat pendidikan untuk yang sekolah dasar teman-teman. Baiklah sobat-sobatnya, kebetulan di sini saya sudah menambahkan satu sekolah ya, yaitu di sekolah dasar. Nah, untuk yang SD ini sudah tingkat sekolah dasar. Kemudian saya akan menambahkan yaitu untuk yang SMP. Nah, di sini berkas yang perlu kita siapkan ini adalah tentunya ijazah SMP kita ya, atau SMP yang sederajat untuk nanti kita sebagai dasar pengisian pada kolom ini. Nah, untuk menambah riwayat pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP, maka kita klik saja di sini ya, tambah pendidikan. Nah, berikutnya di sini kita isikan untuk kolom-kolomnya. Nah, di sini kita lihat yaitu tingkat pendidikan. Karena saya ingin memasukkan yang SMP, berarti di sini kita pilih di sini. Kemudian di sini akan ada pilihan yaitu sekolah dasar, ataukah SLTP, ataukah SLTP kejuruan, ataukah SLTA, dan seterusnya. Nah, karena saya ingin memasukkan yaitu tingkat pendidikan yang SLTP, sekolah lanjutan tingkat pertama, bukan kejuruan, yang punya saya, inilah saya klik di sini ya, SLTP. Nah, kemudian jurusan ini kalau misalkan kita kasih 0, misalkan SMP itu kan nggak ada jurusannya ya, nggak ada jurusan IPA IPS, nggak ada jurusan apa gitu kan. Nah, di sini namun kita harus isi. Nah, di sini kita diminta untuk mengetik beberapa karakter, lalu kita tunggu kata yang nanti akan disarankan atau auto complete. Nah, berikutnya di sini untuk jurusan ini kita sesuaikan. Kalau misalkan saya itu ijazahnya itu adalah di MTS misalkan, madrasah ya. Nah, madrasah berarti saya ketikkan di sini
yaitu kalau misalkan ini hanya MTS, ini seperti ini, nggak ada ya. Ini adalah adanya itu madrasah M. Nah, kita ketikkan M itu ada ini, Madrasah Sanawiyah Mu'alim Pelayaran Terbatas. Nah, kalau MTS berarti di sini adalah pilihnya Madrasah Sanawiyah. Nah, kalau misalkan nggak di madrasah, di sekolah umum, itu kira-kira bagaimana? Nah, di sini kita ketikkan yaitu, coba kita cari SMP gitu ya. Nah, SMP ini artinya SMP. Kalau misalkan sekolah, nah sekolah ini ada sekolah juru perawat. Ini bukan ya. Nah, ini bukan. Saya bukan di sini. Jadi di sini adalah saya tuh di SMP, di sebuah SMP swasta. Berarti di sini saya masuknya di SMP nih. Ini ada pilihan SMP, kemudian SMP paket B, kemudian SMP PP. Ada SMPP ya. Nah, saya tuh di SMP, ini berarti di sini. Kalau misalkan teman-teman ijazahnya itu paket B, teman-teman pilihnya di sini ya. Nanti datanya disesuaikan dengan data ijazah paketnya. Nah, saya itulah di SMP. Nah, kita klik di sini, SMP. Kemudian nama sekolahnya di sini kita isikan, yaitu kita itu ijazahnya dari sekolah mana. Nama sekolahnya, oke, di sini saya tuliskan nama sekolah saya dulu di SMP Islamiyah Widodaren. Oke, saya sekolahnya di SMP saya, SMP Islamiyah Widodaren. Oke, kemudian tahun masuknya. Nah, di sini kita ingat-ingat tahun masuknya itu tahun berapa. Kemudian di sini saya tuliskan kalau dari SMP itu, ini adalah saya lulusnya itu di tahun 2002 ya. Oke, tahun 2002 berarti di sini kalau saya bersekolah di sana selama 3 tahun dan tidak ada riwayat tinggal kelas atau dongkol, berarti di sini dikurangi 3. Di sini adalah tahun, oke, kira-kira seperti ini, 1999 2012. Oke. Kemudian akreditasinya. Nah, akreditasi di kala itu ini saya belum tahu itu sudah akreditasi atau belum dan juga berapa. Kemudian di sini seperti yang diarahkan di sini, bila akreditasi nggak diketahui kita bisa isikan dengan tanda strip ya. Kemudian untuk tempatnya kita isikan nama kabupaten, yaitu di sini kita ketikkan beberapa huruf, beberapa karakter, maka nanti akan muncul yaitu pilihan-pilihan ya, kita sesuaikan. Karena yang diminta adalah level kabupaten. Oke, saya isikan dulu punya saya. Dan berikutnya setelah kita isi tempat, kemudian di sini kita isikan nomor ijazah kita. Kita lihat pada ijazah SMP saya yang dikeluarkan dari SMP saya ini, maka ijazahnya itu nomornya berapa, kita bisa tuliskan pada bagian ini teman-teman. Oke, sekarang sudah saya tuliskan yaitu nomor ijazahnya. Kemudian tanggal ijazah ini teman-teman bisa dicek di ijazahnya masing-masing. Kalau misalkan kita mundur di tahun 2002, ini kita mundur ke sini ya. Nah, ini kita pilih yaitu 2002. Kemudian dicari bulannya dulu, bulan berapa. Kemudian dicari tanggalnya teman-teman. Kemudian untuk nama pejabat, nah ini kita isikan dengan nama pejabat yang menandatangani ijazah kita. Otomatis kalau saya lihat di ijazah saya, ini adalah kepala sekolah ya. Kita ketikkan nama persis sesuai dengan yang ada di ijazah ya untuk namanya. Oke, kita ketikkan yaitu sesuai dengan ijazahnya. Oke, kita sudah isikan untuk namanya. Nah, berikutnya terakhir setelah kita melengkapi dan juga kita teliti kembali, maka di sini kita klik simpan. Klik simpan. Oke, sekarang ini sudah bertambah ya. Sudah bertambah yaitu saya SD-nya di mana dan SMP-nya di mana. Sekarang kita sudah isikan yaitu ijazah SD dan juga SMP. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita itu pernah mutasi atau pernah pindah, itu kira-kira seperti apa. Nah, kalau misalkan kita pernah pindah, misalkan saya di sekolah saya ini itu adalah hanya sekitar 1 tahun, kemudian saya berpindah di sekolah lain misalkan, maka di sini ya kita bisa tambahkan ya. Kalau misalkan kita ada, ya tentunya nggak bisa ya, karena kita ini ijazahnya itu kan nggak ada ya, tentunya ijazah 1. Namun kita coba cek untuk kolomnya. Di sini misalkan saya akan tambahkan yaitu riwayat, maka di sini tentunya yang kita tambahkan itu yang mengeluarkan ijazah teman. Kalau misalkan saya di SMP saya ini itu adalah hanya 1 tahun, berarti itu nggak perlu kita isikan karena dari data itu tentunya kan nggak mengeluarkan ijazah kan. Nah, di sini yang saya tambahkan itu adalah yang mengeluarkan ijazah, artinya yang bisa menamatkan saya untuk pendidikan saya itu.
Kalau misalkan saya di sekolah A, kemudian hanya selama 2 tahun, kemudian belum dapat ijazah kan, kemudian saya pindah ke sekolah B, kemudian saya di sana setahun, maka saya akan menambahkan yang di sekolah B karena ijazah yang saya dapatkan itu yang dari sekolah B tersebut. Dan di sini pilihannya hanya ada satu, yaitu SMP. Kemudian juga jurusannya ini kita memilih salah satu ya, dalam nama sekolah ini satu, nggak ada opsi untuk kita itu mutasi atau enggaknya. Kira-kira untuk mengisi di bagian riwayat pendidikan yang SMP itu adalah seperti itu. Baiklah sobat-sobatnya, kebetulan di sini saya sudah mengisikan yaitu riwayat pendidikan yang tingkat sekolah dasar ini sudah, kemudian yang SLP sudah. Nah, untuk menambah riwayat yang SMA ataupun juga yang sederajat, maka kita klik tambah ya. Dan asal kita ketahui bahwa setelah kita mengisi ini nanti, asalkan kita belum klik resume pada akhir pendaftaran pada bagian halaman resume, kita masih ada menu yaitu untuk mengubah ya. Kita bisa mengubah untuk di sini yaitu pada bagian aksi ini ya, mengubah di edit teman. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan yaitu menambahkan riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan ini kita klik tambahkan di sini untuk menambahkan jenjang pendidikan yang SMA teman. Oke, kita sudah klik tombolnya. Kemudian di sini kita tentunya mengacu pada ijazah yang kita miliki masing-masing ya. Nah, ijazah yang kita miliki inilah tingkat pendidikannya. Ini kita pilih, yaitu tentunya kalau SMA itu adalah SMA ya. Nah, SLTA. Kemudian di sini teman-teman silakan disesuaikan dengan ijazah masing-masing. Di sini ada opsi yaitu ada SLTA, kemudian ada SLTA kejuruan, kemudian ada SLTA keguruan. Nah, saya ini adalah SLTA yang biasa, yang umum ya. Saya pilih yang di sini SLTA. Kemudian di sini ada jurusan. Jurusan ini kita bisa ketikkan. Kalau misalkan saya itu di SMA negeri misalkan. Nah, berarti saya mengisikan yaitu SMA gini. Nah, ini ada jurusan-jurusannya. Jurusan SMA itu apakah SMA biasa ataukah SMA yang IPA atau SMA biologi A2, SMA A3 atau IPS, kemudian SMA agama ataukah SMA bahasa. Nah, kita sesuaikan dengan ijazah kita, dan dulu ketika pendidikan itu kita mengenyam pendidikan yang jurusan apa. Kemudian inilah kalau misalkan sekolah umum ya. Kalau misalkan di madrasah itu bagaimana? Nah, kalau madrasah aliyah misalkan kita ketikkan MA, ini juga ada yaitu MA IPA, kemudian MA IPS, kemudian fisika dan seterusnya. Kemudian kalau madrasah misalkan madrasah ketemu enggak? Nah, ini ada madrasah juga kan. Nah, madrasah aliyah. Nah, ini kita sesuaikan. Kemudian kalau misalkan di SMK itu bisa enggak ya? SMK. Misalkan di SMK ini, nah ini kita sesuaikan ya dengan ijazah kita. Nah, karena saya ini adalah berada di madrasah. Nah, saya pilih yang madrasah ya, madrasah aliyah teman-teman. Kemudian di sini dulu ketika saya itu di SMA itu saya memilih jurusan yang IPS ya, A3. Nah, ini misalkan contohnya untuk SLTA, kemudian di madrasah aliyah yaitu di A3 atau IPS. Kemudian untuk nama sekolahnya kita bisa ketikkan ya. Kita ketikkan secara manual yang ada di sini, yaitu di mana. Oke. Kemudian ini kita sesuaikan dengan ijazah kita. Oke, kita sesuaikan dengan ijazah teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini yang ada pada ijazah saya. SLTA, kemudian madrasah aliyah, kemudian nama sekolahnya. Nah, kemudian untuk tahun masuknya. Nah, tahun lulus ini berapa? Kita bisa masukkan yaitu tahunnya. Kemudian tahun masuknya ini kira-kira tahun berapa? 2005 dikurangi 3 tahun. Kalau misalkan kita lancar ya, tidak tinggal kelas atau dongkol. Nah, berarti di sini 2, 3, 4, 5 ya, berarti 2002. Kemudian akreditasinya ini apa? Nah, ini kalau misalkan ini ada notifikasi, di bawahnya ini ada keterangan bila akreditasi tidak diketahui, ini silahkan isi dengan tanda strip ya. Nah, karena saya tahu dulunya itu adalah B, misalkan seperti ini, nanti akan saya triangulasi lagi dengan sumber B kita isikan, atau mungkin A atau mungkin C dan lain sebagainya. Kemudian tempatnya ini kita pilih tempatnya sesuai dengan level kabupaten kota. Nah, misalkan di mana? Nah, ini ketikkan cukup 3 saja, kalian pilih di manakah lokasinya. Oke. Nanti yang dipilih itu adalah yang muncul di bawahnya ya.
Kalau nggak kita pilih yang autocomplete nanti nggak bisa kita simpan. Oke, saya pilih dulu yang punya saya. Oke, setelah kita masukkan tempatnya, maka kita masukkan nomor ijazahnya di sini. Kini kita bisa lihat di nomor ijazah masing-masing, nomor ijazah kita itu kira-kira berapa. Kemudian di sini kita tuliskan ya pada bagian ini. Dan berikutnya setelah kita mengisikan nomor ijazah disesuaikan dengan ijazah masing-masing, berikutnya di sini kita cek di tanggal ijazahnya. Nah, tanggal ijazah ini tanggal berapa kita isikan, yaitu kita pilih tahun. Ini kan 2023 ya. Ini kalau misalkan kita cari seperti ini nanti agak lama ya, kita klik di sini, kemudian kita klik di sini. Nah, 2005 misalkan. Oke, kita cari yang 2005. Kemudian kita cari yang bulannya, yaitu bulan berapa. Setelah kita cek bulan, nanti kita pilih yang tanggalnya. Dan selanjutnya di sini kita kasih nama pejabat penandatangan ijazah, yaitu kepala sekolah, berarti nama bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolahnya. Kita isikan sesuai dengan yang tertera pada ijazah, disesuaikan dengan ijazah masing-masing. Oke, nah setelah selesai ini kita klik simpan di sini ya. Kita simpan. Setelah kita klik simpan, maka di sini nanti akan otomatis bisa tersimpan seperti ini dan juga bisa urut ya. Asalkan kita mengisikannya secara urut, mulai dari SD dulu, kemudian dilanjutkan ke SMP, kemudian dilanjutkan ke SMP dan seterusnya. Nanti insya Allah akan bisa urut teman-teman, mulai dari tingkat jenjang paling dasar hingga paling tinggi, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut selesai. Nah, kalau misalkan di sini ijazah kita itu SLTA atau misalkan paket C, itu kira-kira bagaimana? Nah, untuk paket C ini kita bisa klik di sini kan, tambah, kemudian kita pilih yaitu di SLTA misalkan. Kemudian di sini kalau misalkan paket C, saya pernah mengisi itu dulu ketika pemberkasan itu juga demikian. Kita pilih yaitu SLTA jenjangnya. Kemudian untuk jurusannya ini adalah kita isikan paket C. Nah, seperti ini. Inilah kalau misalkan paket ya, paket C. Kemudian nama sekolahnya ini kita isikan berada di PKBM mana gitu ya. Kemudian tahun masuknya ini tahun berapa, kemudian tahun lulusnya tahun berapa, kemudian akreditasinya apa, tempat ini sama, pengisiannya inilah nama pejabat penandatangan ijazah, misalkan nama kepala dinas pendidikan misalkan, ya kita tuliskan namanya. Setelah itu kita klik simpan, maka ijazah paket C kita jenjang SMA ini akan bisa tersimpan. Baiklah sobat-sobatnya, sebelumnya di sini kita sudah mengisikan yaitu riwayat pendidikan mulai dari SD, kemudian SMP maupun juga SMA. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan riwayat pendidikan tertinggi saya yaitu S1 ya. Nah, untuk menambah riwayat pendidikan S1 ini kita klik saja di sini yaitu tambah pendidikan. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke menu pop-up yang seperti ini. Maka berikutnya di sini kita masukkan ya. Dan di sini kita bermodalkan membuka yaitu file ijazah yang kita miliki. Nah, nanti kita ambilkan data-datanya dari ijazah fisik kita tersebut ke dalam sistem ini ya. Nah, tingkat pendidikan ini misalkan ya, misalkan saya itu pernah kuliah yaitu diploma misalkan. Misalkan diploma 1, 2 atau 3. Misalkan D2 misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian jurusannya itu apa? Misalkan saya pernah kuliah D2 itu adalah di sini, coba ada nggak ini ya kata kunci ini? Guru ini nggak ada. Ini juga nggak ada. Nah, kalau diploma itu seperti apa untuk jurusannya? Nah, diploma 2. Nah, jurusannya adalah diploma 2. Kemudian di sini kalau misalkan saya tuh di UT misalkan, ini kira-kira bagaimana nih? Coba. Di sini nggak muncul. Kalau misalkan kita ketikkan keguruan, pendidikan juga nggak muncul. Berarti yang muncul ya di sini. Oke, diploma 2. Kemudian kita isikan yaitu di sini nama sekolahnya di mana, kemudian tahun masuk, tahun lulus, gelar depan, kemudian gelar belakang dan lain sebagainya. Kemudian nama penandatangan ijazah ini kita masukkan. Oke, karena saya nggak pernah kuliah di D2, maka di sini saya akan langsung S1. S1 di sini ada opsi, ada S1 profesi plus profesi.
ada S1 sarjana saja. Nah, di sini saya pilih S1 sarjana saja. Oke. Kemudian untuk jurusannya ini kita isikan ya. Dan di sini kita bisa mengetikkan beberapa, nanti akan muncul autocomplete. Kemudian pada bagian jurusan ini kita sesuaikan kita itu jurusannya apa. Misalkan di sini ada pendidikan. Pendidikan itu ada opsi yang muncul, itu pendidikan bimbingan konseling, pendidikan kimia UT, kemudian pendidikan bahasa Inggris dan lain sebagainya, atau pendidikan saja. Kemudian kalau misalkan kita merasa ini kurang puas dan kurang spesifik, ini kita bisa sesuaikan. Nah, misalkan adalah di sini kalau ada guru, itu ada enggak nih? Nah, guru, ada guru bidang studi di SD yang belum tercantum misalkan. Guru bidang studi SMP yang belum tercantum dan sebagainya. Maksudnya belum tercantum pada autocomplete ini ya. Kemudian kalau misalkan saya ini adalah S1-nya itu pendidikan agama Islam ya. Di sini saya pilih yaitu jurusan saya itu adalah gini aja. Oke, tarbiyah ini ada nggak nih? Tarbiyah agama Islam. Nah, ini boleh seperti ini. Kemudian untuk nama sekolahnya ini kita masukkan sesuai dengan yang ada pada ijazah kita masing-masing. Nah, ini adalah yaitu coba di sini kalau misalkan selain tarbiyah Islam itu ada nggak? Nggak ada ya. Kalau misalkan saya isikan yaitu Fakultas Agama Islam, nggak ada. Oke, di sini aja yaitu tarbiyah agama Islam. Kemudian nama perguruan tingginya ini adalah tidak autocomplete, jadi kita isikan secara manual ya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, universitas kita cek dulu udah bener atau belum. Oke, sudah. Kemudian tahun masuknya. Nah, di sini kita lihat di ijazah juga ya, tahun lulusnya dulu. Tahun lulus ini adalah misalkan, nah berarti kalau misalkan tahun sekian saya lulus, ini berarti tahun masuknya itu tahun berapa nih? Nah, berarti kurang lebihnya itu kan di sini. Nah, ini ya, yaitu oh ya kebalik ini. Kemudian di sini yang seperti ini. Ya, karena kuliah saya tuh selama 4 tahun. Kecuali kalau misalkan kita kuliahnya itu molor gitu ya. Seharusnya 8 semester ternyata baru lulus nanti semester ke-10 atau semester ke-12 atau semester ke-11 nanti tentunya di sini tahun masuk lulus itu juga akan sedikit berbeda. Kemudian untuk gelar depan ini ada enggak nih ya. Nah, gelar depan itu maksudnya yaitu dokter, profesor gitu ya. Nah, kemudian DRA dan lain sebagainya atau insinyur. Nah, ini enggak perlu diperpanjangkan. Nah, bila tidak memiliki gelar dengan ini depan diisi dengan strip ya, supaya nanti kita bisa tersimpan dikasih strip. Karena saya nggak punya gelar depan, ini saya strip saja. Kemudian untuk gelar belakang ini adalah kita tuliskan gelar belakang kita. Nah, di sini kita kalau nggak punya ini kita strip saja juga. Kemudian gelar ini berupa singkatan dari gelar belakang yang kita dapatkan. Nah, gelar saya ini adalah di sini SPDI teman-teman. Oke, kira-kira penulisannya adalah yang seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita isikan akreditasi saya. Akreditasi ketika lulus tuh apa gitu ya. Oke, sepertinya dulu tuh ini. Nah, nanti akan saya triangulasi lagi ya kepada sumbernya. Apakah benar di tahun tersebut nanti seperti ini akreditasinya. Kemudian untuk tempat. Nah, tempat di sini kita masukkan yaitu tempat nama kabupatennya ya. Yaitu di mana? Kita bisa pilih, ketikkan beberapa kata, nanti akan ada pilihan yang muncul. Oke, kita isikan dulu punya saya. Nanti kita pilih autocomplete-nya ya, biar bisa disimpan. Kemudian setelah kita masukkan nomor ijazah, berikutnya ya kita masukkan nomor ijazah dulu. Kita lihat pada ijazahnya masing-masing. Kita ketikkan ya, kita masukkan di sini nomor ijazah kita. Kemudian nanti tanggal ijazahnya juga. Dan setelah kita masukkan untuk ijazahnya, nah ini berikutnya kita masukkan tanggal ijazah teman-teman. Masukkan tanggal ijazah, ini kita bisa pilih. Ini kita arahkan menuju ke tahun 2010. Kemudian kita pilih bulan dan juga tanggalnya ya. Kita pilih dulu 2010. Oke, sudah muncul. Berikutnya di sini kita masukkan nama pejabat penandatangan ijazah. Nah, nama pejabat penandatangan ijazah ini saya akan memasukkan dulu.
Di sini siapa nih namanya nih? Oke, saya tambahkan dulu. Oke, sudah selesai. Demikian, ini kita sudah lengkapi semuanya. Berikutnya terakhir kita simpan ya. Nanti akan menambahkan di bagian riwayat nomor 4 sini, teman. Oke, sekarang kita sudah berhasil menambahkan, yaitu riwayat mulai dari sekolah dasar, kemudian SLTP, kemudian SLTA hingga ke sarjana. Kemudian untuk yang lainnya intinya nanti akan sama, entah itu dari paket A, paket B, paket C. Kemudian juga misalkan sekolah kita di mana, tentunya juga nggak akan jauh berbeda ya. Dan pada bagian riwayat pendidikan ini tidak ada berkas yang wajib kita upload, teman-teman. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengisi riwayat pekerjaan di SSC ASN sesuai dengan perubahan permintaan dari BKN. Ya, mana di sini yang terbaru, kita tidak lagi diminta untuk mengupload bukti pengalaman kerja yang ditunjukkan oleh surat keterangan pengalaman kerja, namun di sini diganti ya, yaitu kontrak atau surat perjanjian kerja guru honorer. Di sini nanti sekaligus kita juga akan memberikan contoh kira-kira bagaimanakah cara pengisian kalau misalkan kita itu pernah mutasi 2 kali, atau mungkin juga kita pernah mutasi 4 kali selama menjadi guru honorer. Termasuk juga bagaimanakah kalau misalkan kita sejak awal menjadi guru honorer hingga saat ini tidak pernah mutasi, alias kita tetap mengajar di sekolah yang sama. Kemudian nanti yang diupload itu apa, apakah SK ataukah apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Sobat-sobatnya, di sini terjadi perubahan ya teman, yaitu terkait tentang pengisian riwayat pekerjaan. Ini BKN meminta SK. Nah, di sini terjadi perubahan yang awalnya ketika kita melakukan pengisian riwayat pekerjaan dengan menambah pekerjaan, di bagian paling bawah di sini kita diminta untuk mengupload atau mengunggah bukti pengalaman kerja ukurannya 100 hingga 1 MB ya. Nah, di sini kalau misalkan kita sudah mengisi riwayat pekerjaan kita, namun kita tidak memilih file untuk mengunggah file, maka tidak akan bisa disimpan untuk riwayat pekerjaan kita ini. Nah, kemudian kemarin ini baru saja terjadi perubahan permintaan dari BKN, bahwasanya di sini bukan lagi bukti pengalaman kerja yang diminta, namun di sini berubah yaitu kontrak atau surat perjanjian kerja. Nah, kira-kira untuk kontrak atau surat perjanjian kerja untuk kita sebagai guru honorer itu yang diupload kira-kira apa, teman-teman? Nah, di sini untuk yang diupload itu adalah kalau jadi guru honorer itu adalah dalam bentuk SK ya. Tentunya kita itu ketika mengajar di suatu sekolah itu ada SK pengangkatan guru honorer. Nah, di sini informasi terbaru yang mana kita kutip dari BKN bahwasanya terkait tentang pengisian ini nanti teman-teman bisa menggunakan opsi yang pertama, yaitu untuk pengisian riwayat kerja itu dilakukan per tahun sesuai dengan pengangkatan dan juga SK yang diberikan. Nah, misalkan saya itu diangkat menjadi guru honorer sejak tahun 2010 misalkan, maka di sini kita bisa digunakan untuk melakukan pengisian riwayat kerja itu per tahun. Artinya 2010 itu saya mengisikan, kemudian 2011 saya mengisikan hingga sampai sekarang gitu ya. Namun kalau misalkan kita isikan seperti ini, nanti akan sangat banyak sekali ya nanti barisnya. Kalau misalkan di sini kita mengisikan saya di sekolah yang sama misalkan ya, saya di sekolah yang sama itu terdapat 10 tahun misalkan, berarti ada 10 baris. Nah, 10 baris yang nanti hasilnya namun di sekolah yang sama. Nah, tentunya nanti akan kurang efektif. Nah, namun di sini diberikan yaitu opsi kedua, yaitu kita bisa untuk melakukan pengisian riwayat pekerjaan itu secara kolektif, teman. Yaitu dapat juga dilakukan secara kolektif, yaitu dengan cara menggabungkan semua SK atau semua masa kerja pada sekolah yang sama dari awal hingga akhir ya. Namun di sini kita harus ingat untuk ukuran maksimal SK yang nanti akan diupload itu adalah 1 MB, teman-teman. Yang mana di sini kita berikan contoh, ini adalah ketika saya melakukan pengisian riwayat pekerjaan di tahun 2022 dan sekarang ini beliau ini sudah mengemban tugas menjadi P3K. Artinya di sini saya menggunakan opsi yang kedua, yaitu saya menggabungkan secara kolektif yaitu masa kerja dan juga semua SK pada sekolah yang sama. Artinya di sini ketika saya mengalami mutasi itu baru saya akan menuliskan nama sekolahnya, teman-teman. Jadi misalkan di sini saya itu pernah pindah ya. Jadi selama menjadi guru honorer itu saya mengajar di 4 tempat ya. Yang pertama di SDN Kauman 5, ini adalah tahun 2005 sampai dengan 2007. Nah, kemudian di SDN Karangbanyu 1 ini adalah tahun 2007 sampai dengan 2012. Kemudian SDN Karangbanyu 3 ini adalah 2012 sampai dengan 2012. Dikarenakan di sini hanya 1 tahun ya. Kemudian saya dipindahkan kembali
yaitu di SDN Kedungudel 2. Ini adalah 2013 sampai dengan tahun 2022. Artinya di sini tahun kemarin itu saya menggunakan opsi yang kedua, yaitu saya tuliskan masa kerja yang sama. Ini di kolektif. Ini adalah oke ya. Maksudnya di sini adalah tidak masalah. Dikarenakan saya rasa untuk permintaan yang sesungguhnya ini adalah sesuai dengan opsi yang kedua ini, teman. Nah, kemudian di sini yang diupload itu kira-kira apa? Yang diupload misalkan di sini yaitu SDN Kauman 5 ini ya. Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 ini adalah saya yang diupload di sini. Ini adalah SK, yaitu SK tahun 2005 sampai dengan SK tahun 2007. 5, 6, 7 berarti 3 lembar ya. 3 SK ini saya gabungkan menjadi satu, kemudian saya upload di sini. Yang penting ukurannya tidak melebihi dari 1 MB ya. Kemudian di SDN Karangmelayu 1 nih, yaitu 2007 sampai dengan 2012. Ini adalah nanti diisikan, yaitu digabungkan semua SK-nya. Kemudian termasuk juga di sini hanya 1 lembar, kemudian ya di sini juga. Nah, ini teman. Kemudian kita nanti juga akan berikan contoh, yaitu misalkan yang seperti ini. Nah, saya ini melakukan yang namanya mutasi gitu ya. Nah, di sini saya itu mengajar di SMP, itu adalah sebagai guru. Kemudian saya mulai mengajar di SMP itu tahun 2007. Sejak tahun 2007, kemudian saya selesai di tahun 2023. Nah, berikutnya yang saya upload di sini, yang nanti akan bisa dilihat ya ketika kita klik di sini, itu adalah SK sejak tahun 2007 sampai SK 2023. Nah, ini saya gabungkan menjadi satu. Tentunya untuk ukuran maksimal ini adalah tidak melebihi dari 1 MB ya. Kemudian di sini saya pindah ke SD, yaitu sebagai guru ini ya. Kemudian di sini saya mendapatkan 1 SK. Mulai dari ini sampai dengan ini. Kemudian kalau misalkan kita itu adalah masih sekarang tuh masih bekerja di sana, maka yang dituliskan apa? Yang dituliskan. Nah, ini kan untuk SK saya itu sejak Juni 2023. Kemudian saat ini masih bekerja di sana. Jadi di sini kita tuliskan yaitu penanggalan pada tanggal terakhir di bulan Desember tahun 2023 ini. Nah, ini jadi secara di sini adalah di tanggal terakhir bulan Desember, teman. Dikarenakan untuk SK itu kan berakhirnya pada tanggal 31 Desember. Kemudian ada teman-teman yang bertanya, misalkan saya itu bekerja di sini di SDN ini misalkan ya, di SDN Kauman 5 misalkan, saya bekerja sebagai guru kelas ini sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 sampai sekarang. Itu bagaimana kira-kira? Nah, tentunya di sini yang diisikan itulah kita pilih jenis instansi, kemudian pilih jabatan dan seterusnya, kita isikan sesuai dengan SK. Kemudian di sini kita yang diupload itu apa? Yang diupload ya SK dari tahun 2005 ini sampai tahun sekarang ini digabungkan menjadi satu file PDF. Kemudian nanti kita akan upload di sana ya, teman-teman. Kalau misalkan di sini kita untuk kapasitas maksimal untuk berkas yang diupload itulah 1 MB. Kalau misalkan bertahun-tahun caranya bagaimana? Caranya tentunya di sini kita itu nanti menggunakan penggabungan file PDF ya. Dan di sini nanti teman-teman di akhir video ini silahkan bisa dilihat bagaimanakah cara untuk mengecilkan ukuran file PDF, yang mana di sini kita praktekkan secara langsung, yaitu cara menggabungkan file PDF dari beberapa halaman. Yang mana di sini kita praktekkan yaitu dari file SK SMP ini ya, yang awalnya 7 MB ini dikompres menjadi 895 KB. Tentunya ini adalah ukurannya di bawah 1 MB ya, teman-teman. Nah, ini jadi awalnya 7 MB digabungkan menjadi 895 KB ini. Ini adalah nanti kita upload pada riwayat pendidikan yang pertama. Nanti kita bisa lihat pada bagian ini. Nah, selanjutnya untuk cara kompresnya ini silahkan cek di akhir video. Nah, berikut ini saya akan memberikan contoh, yaitu bagaimanakah cara untuk kita itu mengisi riwayat pekerjaan. Nah, di sini kita contohkan untuk yang dari pertama ini. Ini adalah sebagai contoh. Untuk yang pertama saya mengajar di SMP swasta. Kemudian kita tuliskan jenis instansinya kan swasta. Kemudian perusahaannya, nama sekolahnya, kemudian jabatan kita sebagai guru apa, kemudian tanggal mulai kapan, tanggal selesai kapan, kemudian gaji pokok kita bisa tuliskan. Untuk gaji pokok ini kita bisa menggunakan gaji pertama atau mungkin gaji yang terakhir kita terima ya. Kemudian nomor SK ini yang pertama, tanggalnya, pejabatnya ini siapa. Ini bukan nama ya, jadi pejabat itu ketua yayasan, kepala dinas pendidikan, kabupaten kota, atau mungkin juga bupati gubernur. Tertera di SK kita itu pejabatnya siapa.
Jadi menurut saya ini bukan nama kepalanya ya, bukan nama pejabatnya, tapi di sini jabatannya. Ini pejabatnya siapa? Kemudian di sini kita upload yaitu kontrak atau surat perjanjian kerja, yaitu SK. Nah, di sini saya upload yaitu SK yang sudah saya kompresi. Ini ada banyak sekali halaman ya. Ini kita bisa klik sini choose file. Dan di sini sudah saya siapkan yaitu di sini, yaitu awalnya itu kan file SK SMP 7 MB. Kemudian di sini saya upload sudah saya kompresi menjadi kurang dari 1 MB kan, 890 KB. Kita pilih di sini, kemudian kita klik open. Oke, sudah kan? Nah, sekarang ini kita klik simpan. Oke, sudah berhasil menambah atau edit pengalaman kerja ya teman. Nah, kemudian kita klik baiklah. Nah, ini kalau misalkan kita hanya satu sekolahan dari awal sampai akhir, tentunya juga demikian caranya. Seperti yang kita ketahui ketika teman-teman sudah melakukan pendaftaran SSCSN, kemudian di sini setelah kita melengkapi biodata, kemudian sini seleksi kita pilih, kemudian kita mendaftar formasi, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman riwayat. Dan pada bagian riwayat ini, di sini kita wajib mengisikan yaitu deskripsi diri, kemudian kita mengisi riwayat pendidikan, kemudian riwayat pengalaman kerja, kemudian riwayat organisasi, kursus dan latihan, kemudian riwayat penulisan ilmiah. Terkait dengan tutorial yang lainnya, silahkan cek video sebelumnya ya. Nah, di sini kita berfokus yaitu pada bagaimana cara untuk mengisi riwayat penulisan ilmiah, yang mana nanti kita isikan di sini akan muncul di sini yaitu judul karya ilmiah kita apa, kemudian tahun publikasi, kemudian link penulisan publikasi, kemudian ISSN ataupun juga ISBN-nya. Nah, selanjutnya di sini akan muncul aksi yaitu tombol ubah maupun juga hapus. Untuk kita menambahkan penulisan ilmiah pada riwayat penulisan ilmiah, maka kita klik di sini ya. Kita klik tambah penulisan ilmiah. Nah, selanjutnya di sini akan ada 4 kolom, yaitu yang pertama ini adalah judul karya ilmiah, kemudian yang kedua ini adalah tahun publikasi, kemudian link penulisan terpublikasi, kemudian ISSN dan juga ISBN-nya. Nah, di sini kita contohkan yaitu saya itu memiliki karya di publikasi ilmiah, teman-teman. Nah, di sini untuk menambahkan, ini kan yang pertama kita tuliskan judul dulu ya. Kita tuliskan judul dulu. Nah, ini saya akan berkunjung ke sini. Nah, bagi teman-teman yang tidak pernah memiliki karya ilmiah, bagaimanakah nanti mengisinya? Nanti silahkan akan kita bahas di belakang ya. Nah, di sini saya memiliki karya ilmiah, maka di sini kita klik Google. Nah, kemudian kita ketikkan, diingat-ingat kita itu dulu publikasinya di mana. Nah, dulu saya tuh pernah publikasi yaitu di Lensa. Nah, saya dulu pernah publikasi di sini. Nah, selanjutnya kita klik sini. Saya pernah publikasi di Lensa Lentera Sains Jurnal Pendidikan IPA. Kita klik di sini. Kemudian kita scroll. Nah, ini kita bisa scroll ataupun juga untuk mencari artikel yang dulu pernah saya publikasikan ataupun juga best practice. Di sini kita klik archive di sini. Nah, setelah saya klik archive, maka nanti saya akan mencari yaitu artikel saya itu yang mana. Oke, saya adalah dulu kemarin tuh yang di sini ya, edisi Mei 2023. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari artikelnya itu kemarin yang mana. Nah, ini kayaknya analisis miskonsepsi peserta didik kelas 6 sekolah dasar pada pembelajaran IPA materi gaya gravitasi. Kita bisa klik di sini. Dan berikutnya ini adalah dulu tugas kuliah, kemudian saya upload gitu ya. Nah, kemudian di sini kita isikan yaitu judulnya. Kita tinggal copy saja. Kemudian kita masukkan judul karya ilmiahnya. Kemudian tahun publikasi, di sini kita bisa lihat ya. Tahunnya ini adalah 2023. Oke, kemudian di sini link penulisan. Nah, link penulisan ini kita copy saja di sini. Nah, ini kan untuk artikelnya yang ini kan. Kalau misalkan unduh, ini kan unduhnya berada di sini juga. Untuk unduh artikel ini klik di sini yaitu PDF ini. Kemudian di sini kita perlukan yaitu linknya. Nah, linknya ini kita klik saja di atas ini. Nah, ini kita copy semua. Kemudian kita masuk ke sini. Kemudian kita pastekan. Ini adalah linknya. Kemudian ISSN-nya. Kita cek ISSN-nya berapa ini. ISSN kita bisa cek di sini ya. Nah, inilah 2301 dan seterusnya ini kita isikan.
Setelah kita pastikan semua udah benar, kita klik simpan. Kemudian kalau misalkan sudah tersimpan, maka hasilnya akan seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin menambah, itu kira-kira bagaimana? Nah, kita klik di sini, kemudian kita tambahkan. Kemudian dulu saya pernah juga publikasi, ini kita cari dulu. Oke, dulu saya pernah publikasi di Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar Undiksa. Kita klik di sini. Dan kemudian kita klik di bagian arsip ya untuk melihat karya kita. Nah, kemarin saya dipublikasikan di tahun 2023 juga. Inilah untuk yang di Sinta 2-nya. Kemudian setelah kita sampai di edisinya, kemudian kita cari artikel kita dulu itu yang mana. Kita ingat-ingat. Nah, ini adalah artikel saya dulu. Saya copy dulu untuk judulnya. Kemudian kita masukkan di sini. Kemudian tahun publikasi sama, kemudian link publikasinya. Ini kita klik di sini supaya kita bisa masuk link publikasi. Ini kalau misalkan dibuka akan langsung diarahkan menuju ke link publikasi kita. Oke, kita pastikan udah benar. Sama dengan yang tadi, ini kita copy yang di atas ini ya. Kemudian ISSN-nya berapa? Kemudian ISSN ini kita bisa copy saja yang di sini. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita simpan. Oke, sekarang sudah masuk ya untuk publikasi karya ilmiah saya. Nah, kemudian kalau misalkan kita tidak punya karya publikasi yang dipublikasikan seperti ini, kira-kira bagaimanakah solusinya? Kalau misalkan kita nggak punya, ya kita tidak perlu mengisikannya, dikarenakan ini sifatnya opsional. Termasuk juga untuk riwayat kursus ini pun juga demikian. Kemudian untuk yang riwayat organisasi ini juga demikian. Nah, tentunya di sini kalau misalkan teman-teman memiliki karya publikasi, ini sebaiknya kita masukkan di sini ya teman-teman. Bahkan di sini ada yaitu kolomnya untuk kita memberikan publikasi. Sekali lagi kalau misalkan kita ini nggak punya, ini yang kita isikan apa? Ya tentunya kita nggak ada yang diisikan, kita skip saja. Kalau misalkan di sini masih ada yang keliru, teman-teman bisa memanfaatkan fitur ubah di sini, maka kita akan bisa mengubahnya. Kalau misalkan teman-teman ingin menghapus, kita klik saja di sini ya. Tentunya di sini publikasi itu yang kita berikan ya, yang hasil karya kita sendiri. Dan untuk melakukan publikasi itu melalui rentetan berbagai macam retorika, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan saya tunjukkan mengapa saya bisa publikasi di sini, yaitu di artikel online yang nanti akan bisa ketemukan di Google Cendekia ya, ataupun juga Google Scholar. Ini tentunya kita mulai dari dulu melakukan submit ya, dari submission karya tulis, karya ilmiah. Kemudian nanti kita akan masuk ke submission kan, kemudian akan direview dari ini, direview dari reviewer 1, reviewer 2. Kemudian setelah itu nanti akan dikembalikan ke kita mana saja yang akan direvisi. Kemudian setelah kita revisi, maka berikutnya kita upload lagi kan. Setelah kita upload lagi, kita akan mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance dari artikelnya, dari jurnalnya. Nah, setelah itu nanti klik di sini di bagian production, ini akan ditampilkan yaitu format PDF. Kalau misalkan di galeri sudah ada PDF, ini berarti artikel saya sudah terbit ya di jurnal Lensa ini. Baiklah sobat-sobatnya, saatnya ini kita mengupload yaitu surat pernyataan sesuai dengan persyaratan, dan di sini wajib memakai e-materai 10.000. Kemudian berikutnya kita mengupload surat lamaran sesuai dengan persyaratan dibubuhi dengan e-materai 10.000. Nah, selanjutnya di sini nanti kita akan membeli e-materai. Pada video ini saya akan memberikan contoh dan juga pengalaman ya, berbagi pengalaman bagaimanakah cara menggunakan e-materai untuk dokumen-dokumen yang nanti akan saya upload. Nah, setelah itu nanti kita setelah dibubuhi materai akan bisa unggah di sini ya teman-teman. Nah, di sini kita cek akun e-materai dulu ya. Kita klik di sini cek akun e-materai. Nah, selanjutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke halaman ini. Dikarenakan saya itu belum memiliki akun e-materai, maka saya harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini ini adalah kalau misalkan kita sudah punya akun e-materai, maka kita memasukkan di sini ya, memasukkan email dan juga password dari akun e-materai kita.
Jadi kita belum bisa masuk. Nah, untuk kita membuat akun e-materai, mendaftar di sini kita klik di sini ya. Kita registrasi e-materai. Kita klik di sini. Kemudian kita masukkan email, kemudian password dan juga konfirmasi password. Oke, saya buat dulu ya. Baiklah, kita sudah memasukkan email, kemudian membuat password dan juga konfirmasi password. Berikutnya kita klik saja submit ya. Setelah kita klik submit, ini kita buka email kita, teman-teman. Ternyata di kotak masuk email saya ini sudah ada tampilan seperti ini, yaitu notifikasi registrasi sukses e-materai, registrasi atas nama kita. Kemudian kita klik saja. Nah, selanjutnya di sini kita scroll ke bawah ya. Menandakan bahwa registrasi kita untuk e-materai ini sudah berhasil. Berikutnya di sini kita lakukan aktivasi. Nah, ini ada link aktivasi. Hai, atas nama kita, terima kasih telah melakukan registrasi di website portal distributor e-materai CASN. Untuk melanjutkan proses login, silahkan tekan tautan verifikasi di bawah ini. Kita klik di sini. Dan di sini verifikasi sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil memverifikasi. Dengan demikian kita berarti sudah bisa untuk login ya. Login menggunakan e-materai yang tadi email dan passwordnya sudah kita daftarkan. Kemudian kita klik saja OK. Nah, selanjutnya di sini saya akan login melalui SSCASN. Coba di sini, coba kita klik di sini, cek akun e-materai. Kemudian kita masukkan tadi email dan juga password yang kita daftarkan. Oke, sudah kita masukkan email dan juga passwordnya. Coba kita login ya. Masuk. Berhasil login. Anda belum memiliki saldo e-materai. Silahkan melakukan pembelian kuota materai pada situs materai elektronik berikut, yaitu https://elektronik.com ya. Kita bisa coba klik di sini. Selanjutnya di sini kita tutup. Kemudian kita login ya. Klik login. Masukkan email dan juga password e-materai kita tadi. Kemudian kita masukkan email dan password yang sudah didaftarkan. Kemudian di sini ada kode captcha, kita bisa ketikkan ya di bagian bawah ini. Kemudian kita login. Selanjutnya kita klik pembelian. Kemudian dikarenakan, nah ini kita belinya itu berapa kuotanya. Nah, di sini kalau misalkan saya lihat untuk berkas yang mau saya hubungi e-materai, itu ada surat lamaran ini 1. Kemudian surat pernyataan 5 poin ini perlu 1 materai. Kemudian surat pernyataan tidak pindah ini ada 1 materai. Berarti saya akan membeli 3 materai. Kemudian di sini saya kuotanya adalah mencoba beli 3. Kemudian kita ini harganya berarti sekitar 10.500 ya. Kemudian kita klik bayar coba. Menunggu beberapa saat, transaksi sedang dalam proses. Kemudian akan ada tampilan seperti ini. Pembelian sifat waktu ini nanti tinggal 9 menit ya. Nah, ini membayar dengan scan QR menggunakan GoPay, OVO, link aja. Nah, sekarang saya akan mencoba membayar menggunakan aplikasi Dana Saya ya. Oke, sekarang saya buka HP, kemudian saya akan buka aplikasi Dana Saya. Kemudian nanti saya screen QR kode, teman-teman. Saya akan mencoba men-scan. Nah, ini saya sudah membuka aplikasi Dana, kemudian saya klik Pay di bawah ini coba. Kemudian kita scan di sini, scan kris, kemudian konfirmasi pembayaran, benar ya, harganya 31.721. Kemudian kita klik bayar. Kemudian kita masukkan PIN. Oke, sudah berhasil membayar ke CASN 2. Oke. Kemudian di sini saldo sudah berkurang, kita klik. Nah, ini sudah berkurang ya. Kemudian saya cek di riwayat. Untuk riwayat pembelian saya, ini adalah untuk e-materai, ini sudah masuk ya dari riwayat transaksi ini. Nah, ini kepotong saldo saya CASN 2 ini adalah 31.721, teman-teman. Oke, sekarang kita kembali ke laptop ya. Ini kita tutup dulu HP-nya. Oke, kalau sudah selesai membeli, ini kita tutup saja. Klik di sini. Sebelum kita nanti memanfaatkan fitur pembubuhan e-materai dari yang tadi sudah kita beli, ketika ini sekarang kita cek dulu ya, apakah materai yang sudah kita beli tadi sudah berhasil kita terima. Nah, di sini kita cek kuota e-materai. Nah, ini kita klik sini, yaitu di bagian nama kita ya. Kemudian kita scroll ke bawah, yaitu riwayat pembelian.
kita cek dulu riwayat pembelian, apakah materainya sudah dikirim ke sini atau belum. Kita klik di sini riwayat pembelian. Kemudian di sini sudah ada, yaitu nomor transaksinya adalah sekian, kemudian tanggalnya hari ini, kemudian jumlahnya 3. Ini adalah berarti biaya 30.000. Kemudian di sini belum bayar, ini adalah Kris Pay paymentnya, kemudian lanjut bayar. Tadi yang awalnya belum terbayar, ini kita cek secara berkala, maka di sini sudah statusnya berubah ya, yaitu sudah terbayar. Tadi kan belum bayar, sekarang sudah terbayar. Kita bayar lewat OVO tadi, lewat Dana ya. Kemudian kita cek dulu struknya, apakah benar sudah terbayar. Nah, ini sudah terbayar ya. Tadi kita bayar menggunakan Dana. Kita juga bisa untuk mendownload di sini ya. Ini adalah edit transaksinya. Kemudian kita bisa klik save di sini. Kemudian kita tutup. Dan dikarenakan sekarang sudah terbayar statusnya lewat kris tadi. Kalau misalkan belum terbayar, kita tunggu beberapa menit, nanti akan diproses. Oke, kemudian kita tutup saja. Selanjutnya kita lanjut pembubuhan. Kita klik di sini pembubuhan. Ini untuk alurnya, kita upload, pilih posisi, kemudian isi pin, kemudian pembubuhan, kemudian download ya. Nah, ini teman, ini adalah untuk alurnya. Kemudian di sini kita buat tanggal dulu. Kemudian pada bagian nomor dokumen akan saya berikan nama saya, coba ya, saya berikan nama saja, misalkan surat lamaran. Oke, kemudian saya klik di sini. Kemudian diarahkan menuju ke surat lamaran. Oke, surat lamaran saya adalah yang ini. Klik di sini, kemudian saya klik open. Oke, sedang proses di-upload. Ini kita tunggu dulu, masih 3%. Ini adalah jumlah filenya, ini kapasitasnya 548 KB. Coba nanti bisa sukses apa enggak. Oke, kita tunggu dulu aja ya. Susah, coba saya di kosongnya aja untuk tanggal dan juga nomor dokumen. Kita klik di sini. Saya taruh di surat lamaran dulu. Oke, sudah berhasil. Sekarang saya coba scroll ke bawah. Nah, sekarang ini, kemudian materainya ini kita seret ya. Kita seret ke bawah. Kemudian kita sesuaikan untuk materainya ditempatkan di mana. Oke, kita sesuaikan. Saya akan tempatkan di sini ya. Nah, di sini karena materai ini nggak boleh menimpa gambar ataupun juga tulisan. Oke, ini di sini kita bubuhkan di sini. Semoga saja memang seperti ini nanti benar, teman-teman. Kemudian setelah kita rasa ini menaruhnya ini sudah benar, taruh sini. Nah, sekarang ini saya download ya, bubuhkan e-materai. Kita klik bubuhkan e-materai. Apakah kamu ingin membubuhkan e-materai? Iya. Kemudian kita disuruh untuk membuat pin. Oke, saya buat pin dulu ya. Kemudian konfirmasi ulang pin. Kemudian di sini pin ini harus diingat supaya nanti kita bisa membubuhkan berikutnya ya. Lanjutkan. Pin lagi, klik lanjutkan. Oke, sekarang sudah proses. Nah, sekarang coba kita cek ya. Kita cek ke bawah apakah sudah benar. Nah, sekarang sudah tertera ya, materainya sudah ada di sini ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita cari tombol unduhnya. Di mana nih tombol unduhnya? Nah, tombol unduhnya adalah di sini. Kita klik sini ya, unduh. Oke, di sini sudah masuk surat lamaran. Sekarang saya kembali ke SSCASN. Saya tadi sudah membubuhkan e-materai pada surat lamaran ya. Nah, sekarang kita unggah. Yang diunggah ya yang sudah dibubuhi e-materai tadi. Kita klik unggah. Kemudian di sini kita klik di sini ya. Saya klik di sini. Unggah PDF yang sudah ada e-materai. Cari filenya. Nah, ini tadi sudah ada e-materainya kan. Kemudian kita klik open.
unggah berkas berhasil, kita klik baiklah. Nah, sekarang kita cek ya, kita lihat surat lamaran ini sudah ada e-materainya ataukah belum. Kita klik lihat. Oke, kita scroll ke bawah, coba dilihat sudah ada materainya atau belum. Oke, materainya sudah tersemat di sini. Inilah contoh untuk pengalaman saya, yaitu ketika membuat akun, kemudian membeli materai dan juga membubuhkan e-materai, teman-teman. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara pembubuhan e-materai pada dua dokumen, yaitu dalam satu file ya. Ya benar, di sini ada dua dokumen yang kita jadikan dalam satu file supaya nanti bisa dibubuhi materai dan juga nanti bisa kita upload pada akun SSC ASN kita. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan di sini persyaratan di instansi ini adalah untuk jenis dokumen yang pertama yang diupload itu adalah surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang ditandatangani dan juga dibubuhi dengan e-materai. Ini ukuran maksimal 1000 KB PDF, ini sifatnya wajib. Nah, kemudian dalam surat pernyataan ini sesuai dengan persyaratan instansi, di sini ada dua dokumen. Yang mana di sini yang pertama itulah surat pernyataan 5 poin ya. Kemudian untuk yang kedua ini ada surat pernyataan tidak pindah. Nah, di sini kita nanti akan membubuhkan dalam dua dokumen ini, namun dalam satu file ya. Tentunya nanti untuk hasilnya ini adalah menjadi seperti ini, yaitu dua dokumen dalam satu file, bisa ditempeli materai dengan yang sudah kita beli dan kemudian nanti bisa kita upload pada akun SSC ASN. Baiklah sobat-sobatnya, ini adalah merupakan surat pernyataan yang nanti akan kita gabung untuk bisa diupload di SSC ASN dan kita nanti akan bubuhi dengan e-materai ya. Nah, di sini dari surat pernyataan 5 poin maupun juga surat pernyataan tidak pindah ini harus ditempeli dengan e-materai semua. Di sini e-materai, kemudian di sini juga harus ditempeli dengan e-materai. Nah, supaya nanti ketika dari dua file ini nanti kita upload dalam satu tombol di SSCASN, nanti bisa ada e-materai semua, kemudian nanti bisa kita upload. Maka di sini ini kita gabungkan dulu ya. Jadi sebelum kita itu bubuhi dengan e-materai, jadi kita nggak bisa nih bubuhi e-materai satu persatu gitu ya, karena nanti kalau misalkan kita gabung nanti nggak akan bisa diupload teman-teman. Ketika nanti ini digabung, nanti hasil gabungannya misalkan kita gabung dengan PDF online misalkan, atau kita gabungkan secara manual, ini nanti nggak akan bisa dan hasilnya akan seperti ini. Contohnya adalah yang seperti ini. Misalkan kita klik lihat ya, ini coba keliru klik lihat nih, kita unggah dengan yang sudah ada e-materainya. Kemudian coba kita klik di sini, ini yang hasil gabungan. Maka di sini akan teridentifikasi file yang Anda unggah tidak memiliki materai elektronik. Maka dari itu, maka di sini kita harus menggabungkan dulu file dokumen itu sebelum kita nanti menempeli materai ya. Jadi dalam satu file berisi dua dokumen, nanti kita gabung dulu, kemudian baru kita bubuhi dengan e-materai. Tentunya nanti kita nggak akan bisa upload di SSC ASN ketika kita menggabungkan kedua file itu setelah kita bubuhi dengan e-materai. Dikarenakan masing-masing materai ini memiliki yang namanya nomor seri teman-teman. Inilah nomor seri sekian, ini adalah filenya ini, nomor seri sekian, ini filenya ini. Kalau misalkan kita gabungkan surat misalkan di sini surat pernyataan yang pertama dengan surat pernyataan yang kedua, kita gabungkan, maka otomatis di sini nomor serinya ini nggak akan bisa terbaca ya. Maka di sini kita gabungkan terlebih dahulu. Kita gabungkan terlebih dahulu file yang belum ada materainya namun yang sudah kita tanda tangani. Kemudian di sini saya terbiasa berkunjung ke ilovepdf.com. Kemudian kita pilih merger PDF, kemudian kita klik di sini select PDF. Kemudian di sini kita pilih berkas mana yang akan kita gabungkan. Ini adalah yang pertama, kemudian ini yang kedua. Kemudian kita klik open. Oke, urutan sudah sesuai ya. Ini surat pernyataan 5 poin dan juga surat pernyataan tidak pindah. Kemudian kita klik merger. Kita tunggu prosesnya, kita nggak perlu klik unduh, maka nanti otomatis akan bisa terunduh. Oke, sudah terunduh di sini ya. Kemudian untuk file gabungan tadi akan menjadi di sini. Ini adalah surat pernyataan 5 poin yang pertama, halaman pertama, ini halaman kedua, kemudian ini adalah gabungan dari halaman pertama dan juga halaman kedua.
Nah, di sini akan saya rename dulu. Oke, sekarang sudah nih ya, kita tandai yang nomor 2 ini, teman. Kemudian di sini kita klik unggah di sini, yaitu yang sudah gabungan ya. Kita klik unggah di sini, kemudian kita pilih unggah yang belum ada materainya. Namun di sini sebelum kita itu mengunggah filenya, kita harus pastikan dulu bahwa kita ini masih memiliki saldo e-materai. Kita berkunjung dulu ke akun e-materai kita, kemudian kita klik nama kita, kemudian kita cek kuota kita 0. Kalau misalkan kuota kita 0, maka di sini kita harus mengisi kuota e-materai dulu ya. Tadi kan kita memerlukan 2 e-materai, jadi kita membeli 2 e-materai. Untuk membeli ini kita bisa klik di sini pembelian, kita klik. Kemudian di sini kita perlunya ini adalah 2. Kemudian kita pakai kris 1 ya. Kemudian kita klik bayar. Kemudian di sini kita scan dengan HP kita ya. Di sini kris ini kita scan, kalau saya tuh menggunakan aplikasi Dana. Oke, saya buka Dana saya, kemudian kita klik pay di tengah ini. Kemudian kita arahkan ke scan. Kemudian akan terbaca, kita tunggu. Kemudian konfirmasi pembayaran. Masukkan PIN. Oke, sudah berhasil terbayar ya, Peto CASN 1. Kemudian kita tutup. Oke, HP kita tutup dulu. Nah, sekarang di sini kita lihat untuk saldonya. Ini kita tutup aja. Kemudian kita cek di bagian riwayat pembelian. Oke, di sini kalau misalkan belum bayar, ini kita tunggu berkala ya. Ini saya membeli 2. Oke, kita tunggu dulu. Mungkin di sini sambil kita bisa reload. Kita cek kuota masih titik, kemudian riwayat pembelian. Nah, kuota sudah 2. Kemudian riwayat pembelian ini kita sudah berhasil ya, sudah terbayar. Nah, sekarang setelah kita mengisi ulang saldo e-materai, berikutnya di sini kita berkunjung kembali ke SSCASN. Selanjutnya di sini kita coba reload dulu ya. Kita reload supaya di sini refresh, continue. Kemudian di sini kita pilih file yang tadi sudah kita gabungkan. Kita pilih di sini, pilih file PDF Anda yang sudah ditandatangani dan siap untuk dibubuhi materai. Kita klik di sini. Nah, tadi adalah yang ini. Kemudian kita klik open. Kemudian kita scroll ke bawah untuk diposisikan. Nah, di sini ada 2 halaman. Ini sesuai dengan arahan dari customer service dari e-materai, maka di sini kita bubuhkan satu-satu ya. Jadi halaman 1 nanti kita unduh dulu, kemudian nanti baru di halaman kedua. Nah, oke, sekarang kita scroll ke bawah untuk mengepaskan materainya. Oke, sekarang kini kita paskan materainya. Oke, kira-kira adalah di sini. Setelah itu di sini kita klik unggah materai. Kita tunggu prosesnya. Kalau misalkan seperti ini, kita coba klik baiklah. Kita coba lagi. Oke, unggah berkas berhasil ya. Kita klik baiklah. Nah, sekarang di sini kita coba cek ya. Inilah untuk riwayat pembubuhan yang paling atas. Namun di sini error, kita tunggu dulu. Memang sistemnya agak seperti ini ya. Coba kita reload lah. Cek riwayat pembubuhan. Lihat file, masih error juga. Ini pembelian kita cek di akun e-materai. Ini untuk nomor seri sekian. Ini sebenarnya sudah berhasil, namun ketika kita cek dilihat file ini masih error. Kita tunggu dulu ya.
Di sini sebenarnya sudah muncul riwayat untuk pembelian kita. Namun di sini ketika kita lihat file di sini error. Di sini teman-teman nggak perlu khawatir, kita unduh filenya itu di SSC ASN ya. Di sini kita lihat di SSC ASN yaitu di jenis dokumen ini. Kita klik lihat di sini teman-teman. Ini adalah tadi yaitu halamannya ada halaman 2 kan. Ini halaman 1. Halaman 1 tadi yang sudah kita bubuhi materai. Nah sekarang kita coba cek ya, di halaman 1 ini materainya sudah masuk atau belum, dan di halaman 2 tentunya masih kosong. Oke, ini untuk di halaman pertama sudah ada materainya, kemudian di halaman kedua ini masih kosong. Dikarenakan di halaman kedua masih kosong dan kita wajib untuk menambahkan materai juga, maka di sini kita unduh dulu ya. Kita unduh yang file di dokumen 1 sudah ada materainya, yang belum ini di halaman 2 kita unduh. Nanti kita bubuhi yang gantian di halaman 2. Kita klik unduh. Kita tulis buka gitu aja ya. Oke, terunduh. Kemudian kita lakukan pembubuhan untuk berkas yang kedua. Yang pop up ini kita tutup dulu. Selanjutnya di sini kita unggah. Kemudian unggah PDF yang belum ada materai. Kemudian di sini kita pilih file PDF yang sudah ditandatangan dan siap untuk dibubuhi materai. Kita klik sini. Kemudian kita cari filenya tadi. Tadi adalah buka ini ya. Ini halaman 1 yang udah ada materainya, namun halaman 2 belum. Kemudian kita klik open. Oke, kita scroll ke bawah. Ini tadi adalah untuk halaman yang pertama kan. Halaman pertama ini sudah ada materainya. Coba kita lihat. Oke, ini halaman pertama udah ada materainya, jadi ini nggak usah kita geser ini, kita scroll ke halaman kedua teman-teman. Untuk scroll kita arahkan ke atas. Nah, pada bagian ini kan di halaman 1 ya. Nah, di sini halaman 1 dari 2. Nah, ini kita next ini, klik next. Nah, kita bubuhkan materainya di sini. Oke, kita bubuhkan ya. Kita scroll ke bawah dulu untuk mencari materainya. Oke, ini adalah materainya, kita geser ke sini. Nah seperti ini. Kemudian kita klik unggah materai. Kalau misalkan gagal, ini kita klik baiklah. Kemudian kita coba lagi unggah materai. Oke, unggah berkas berhasil ya. Baiklah. Oke, sekarang kita lihat teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di sini apakah kedua berkas ini sudah terunggah. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di sini ternyata belum ada. Di sini kita coba di reload. Kita lihat masih belum, ini masih sedang proses. Sekarang kita pantau di akun e-materai kita. Nah, di sini kita klik di sini. Nah, kuota ini sudah berkurang kayaknya ya. Di riwayat pembelian, riwayat pembubuhan. Nah, ini sudah ada. Nah, ini kan baru saja yang tadi. Coba yang awal apakah muncul, masih error. Ini nanti kita unduhnya di SSCASN. Yang kedua tentu saja juga error. Kalau misalkan di sini untuk kuota ini sudah 0 habis, tentunya di sini nanti kita harapkan ini juga sudah muncul ya. Kita klik lihat. Oke, sudah ada ya. Ini adalah untuk halaman pertama. Ini sudah ada materainya. Kemudian di halaman kedua ini juga sudah ada materainya. Itu adalah cara untuk membubuhkan e-materai pada dua dokumen yang ada dalam satu file ya teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap terakhir pendaftaran P3K Guru tahun 2023 adalah pada halaman resume. Itu merupakan tab ke-6 pendaftaran di sscasnbkn.go.id. Nah, di sini nanti setelah kita melakukan resume, maka tampilan yang setelah kita resume adalah akan berubah menjadi yang seperti ini.
Pada video ini kita akan bersama-sama yaitu secara live ya untuk melakukan resume pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Nah, kira-kira apa saja yang wajib kita lakukan pada tahap resume ini supaya nanti kita bisa lulus seleksi administrasi P3K 2023. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk langkah terakhir ketika melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2023 ini tentunya akan sama dengan pendaftaran CPNS, P3K teknis maupun juga P3K kesehatan. Nah, di sini kita nanti sebagai penentu semacam portal bahwa kita sudah melakukan pendaftaran nanti akan ditandai ketika kita sudah masuk di halaman resume. Pada saat halaman resume di sini nanti kita wajib untuk melakukan mengakhiri pendaftaran P3K Guru di tahun 2023 ya. Nah, pada halaman resume di sini nanti apa saja yang wajib kita lakukan? Tentu saja di sini sesuai dengan yang di atas ini teman-teman, yaitu kita di bagian halaman resume ini diminta untuk mengecek kembali data-data dan juga formasi yang dilamar. Kemudian kita nanti akan mengakhiri pendaftaran. Nah, di sini ada perhatian yang perlu kita cermati ya, yaitu pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir resume agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi. Anda tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Penghitungan usia pada saat melamar dihitung pada saat Anda mengakhiri pendaftaran. Nah, jadi sangat jelas bahwa di bagian resume di sini nanti kita diminta untuk melakukan pengecekan ulang kembali seluruh data isian maupun juga berkas-berkas yang kita upload teman-teman. Pada halaman resume ini kita pastikan kembali semua data isian dan juga berkas-berkas yang kita upload. Dikarenakan kalau misalkan kita ini sudah mengakhiri pendaftaran, maka kita nanti nggak akan bisa mengubahnya kembali. Nah, misalkan adalah contohnya seperti ini, yaitu di bagian jenis seleksi ya. Nah, di sini nanti kita akan kembali satu persatu teman, yaitu kita cek kembali data satu persatu, yaitu di bagian pertama biodata, dicek kembali semua datanya, dipastikan itu semua data kita, dan juga dipastikan semua data yang kita masukkan ini sesuai dengan data diri kita yang terbaru ya. Kemudian di bagian memilih jenis seleksi, kita pastikan ini kita memilih jenis seleksi yaitu P3K Guru. Kemudian di bagian formasi kita pastikan ini kita memilih formasi sesuai dengan arahan linearitas ijazah kita. Kemudian di bagian riwayat kita pastikan kembali seluruh riwayat sudah kita isikan ya sesuai dengan realita kita masing-masing. Kemudian juga di bagian unggah dokumen nanti kita akan memastikan kembali seluruh dokumen kita apakah sudah berhasil terunggah ataukah belum. Setelah itu nanti kita checklist di bagian resume. Nah, misalkan seperti ini. Nah, inilah untuk jenis seleksi kita memilih P3K Guru. Apakah benar? Kita klik checklist ya. Kemudian nama instansi, apakah kita di pemerintah kabupaten kita ini? Kita klik checklist. Kemudian di bagian gelar depan, apakah kita nggak punya gelar depan? Ini kita checklist di sini. Kemudian nama sesuai ijazah, apakah udah benar ini? Kita checklist. Kemudian untuk nama di bagian nick ya, ini kemudian nama inputan dan lain sebagainya. Kemudian gelar belakang ijazah, apakah benar yang ini? Kemudian tempat lahir sesuai dengan ijazah, apakah dengan ini? Nah, di sini kita cek kembali saja dulu sebelum kita checklist ini satu persatu. Nah, di sini kita kembali dimulai dari yang pertama, kita kembali ke bagian biodata untuk mengecek kembali seluruh isian biodata kita. Baiklah sobat-sobatnya, kita mulai dari yang pertama, yaitu dari pengisian tab biodata. Kita pastikan seluruh pengisian biodata ini sesuai dengan data diri kita dan juga yang terbaru ya. Nah, yang pertama ini kita pastikan nama sesuai dengan ijazah. Apakah inilah nama kita? Kemudian di sini nama inputan pembuatan akun. Kalau misalkan nama pembuatan akun ini ada kesalahan, tentunya kita sudah nggak bisa ya untuk mengubah nama inputan pembuatan akun. Kalau misalkan nama sesuai gelar ijazah, di sini kita masih bisa edit karena di sini nggak ada fitur blurnya. Kemudian gelar depan ijazah, apakah teman-teman punya gelar ataukah tidak? Tentunya kalau gelar depan itu adalah gelar yang diberikan di depan nama kita. Entah itu dokter, profesor, insinyur, atau mungkin yang lainnya. Kalau kita nggak punya, ya ini kita beri tanda strip saja ya. Kemudian nama gelar belakang kita di ijazah itu apakah benar? Kita pastikan kembali sesuai dengan yang tertera pada ijazah kita masing-masing. Kemudian untuk tempat lahir ijazah, apakah ini sudah benar tempat lahir yang ada di ijazah kita bertempatkan lahirnya di mana? Tentunya yang tertulis di ijazah ya, bukan tempat di mana ijazah itu dikeluarkan. Nah, kemudian tanggal lahirnya ini juga. Kemudian tempat lahir sesuai KTP ini adalah yang di bawah ini mengacu pada pembuatan akun SSC ASN ya. Kemudian email, kita pastikan email kita inilah email yang aktif, artinya email yang masih bisa dihubungi sampai nanti proses seleksi selesai teman-teman.
Kemudian jenis kelamin kita pastikan kembali jenis kelamin kita, kemudian alamat pada KTP, kemudian sedang mengikuti program beasiswa atau enggaknya. Kemudian kita pilih disabilitas ataukah enggak. Nah, ini kita pastikan untuk yang atas. Nah, sekarang kita scroll ke yang bawah, teman-teman. Berikutnya di bagian bawah ini kita pastikan kembali yaitu kelengkapan data kita. Untuk negara domisili kita, ini kita pastikan kembali, kemudian alamat domisili, kemudian kabupaten kota domisili tentunya akan didapatkan setelah kita memfilter ya. Setelah ini difilter setelah kita memilih provinsi kita. Kemudian kita pastikan cek kembali agama, kemudian tinggi badan, kemudian nomor telepon, nomor ponsel, ini pastikan nomor telepon dan ponsel yang masih bisa dihubungi. Kemudian terkait tentang tanda tangan, nah di sini tanda tangan setelah kita tanda tangan dan klik selanjutnya, maka otomatis tanda tangan ini akan berubah ke bagian paling kanan ini. Kalau misalkan teman-teman ingin mengubah kembali tanda tangan, kalian tinggal klik saja di clear ini, maka yang di sini akan hilang dan nanti teman-teman bisa melakukan tanda tangan ulang ya di sini. Setelah kita pastikan pada menu tab pertama yaitu bagian biodata ini sudah clear, sudah fix, maka kita scroll ke bawah. Jadi pada fitur pengecekan ulang kembali resume inilah yang wajib kita lakukan. Kemudian setelah kita pastikan semua data kita sudah benar, maka di sini kita bisa masukkan kode CAPTCHA sesuai yang tertera pada layar di bawah ini. Nah, tentunya nanti masing-masing akun ini akan berbeda antara kode CAPTCHA 1 dengan kode CAPTCHA yang lainnya. Setelah kita pastikan masukkan kode CAPTCHA dengan benar, maka di sini kita bisa klik selanjutnya ya. Dan setelah kita klik selanjutnya, maka kita akan dibawa menuju ke tab yang kedua. Di tab yang kedua ini kita akan dibawa menuju ke jenis seleksi. Di sini kita pastikan untuk jenis seleksi yang kita pilih ini adalah P3K Guru. Meskipun di sini ada berbagai macam pilihan, maka karena kita itu mendaftar P3K Guru ya kita pilih yang P3K Guru. Maka nanti otomatis dari data dapodik kita ini akan terbaca bahwa kita ini masuk ke dalam status prioritas yang keberapa. Apakah prioritas yang guru lulus passing grade ataukah kita masuk pada THK 2, guru non ASN ataukah nanti pelamar umum ya. Nah, di sini akan terbaca secara otomatis dari data dapodik kita. Kemudian kita pastikan untuk yang ini kita nggak bisa edit ya. Nah, ini teman. Jadi dari ijazah saya seperti ini, maka saya linear untuk mengisi jabatan yang di sini. Nah, kemudian setelah itu untuk bisa melanjutkan, ini kita klik di sini yaitu pilih pendidikan. Kita pastikan pendidikan yang kita pilih ini yang sesuai ya teman dengan ijazah yang kita miliki. Kalau misalkan saya S1 ya pilih S1, kalau misalkan D4 ya D4. Karena saya S1, saya pilih saja yang S1. Kemudian kita scroll ke bawah. Berikutnya setelah kita memilih jenis pendidikan, maka berikutnya untuk maju ke tab yang ketiga ini bisa klik di sini ya, yaitu selanjutnya. Setelah kita klik selanjutnya, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman yang ketiga yaitu formasi. Pada bagian ini kita akan mendaftar formasi. Kita pastikan kita itu sudah mendaftarkan formasi yang ada di sini ya. Nah, kemudian di sini untuk jenis seleksi ini sudah terpilih dari di tab yang kedua jenis seleksi yaitu P3K Guru. Kemudian instansi ini berdasarkan dari data dapodik kita itu berada di kabupaten, provinsi atau kota madya yang mana. Kemudian terkait tentang formasi yang dulunya umum yang teman-teman ini sangat cemaskan, apakah saya ini kan prioritas, mengapa kok jadi umum. Nah, sekarang ini fitur tersebut yang tulisan umum itu sudah dihilangkan dari SSCSN. Itu mungkin sebagai salah satu upaya untuk teman-teman itu supaya nggak resah ya. Kemudian jenis pendidikan ini sudah terkunci. Kemudian jabatan ini adalah jabatan yang kita lamar. Dikarenakan di sini kalau misalkan kita klik sini ya jabatan, tentunya di sini akan diarahkan menuju jabatan yang linear dengan pendidikan yang kita miliki ya. Kemudian untuk lokasi formasi ini adalah sama halnya dengan lokasi penempatan, dikarenakan untuk di tahun 2023 ini seluruh formasi berada pada dinas pendidikan, maka di sini ya kita dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten mana gitu kan. Jadi nggak ada di sekolah A, sekolah B dan seterusnya. Dan itulah yang kita tuliskan yaitu untuk formasi penempatan ketika di surat lamaran. Kemudian lokasi ujian tentunya kalau misalkan kita di dalam negeri, kita pilih dalam negeri. Kemudian kita pilih lokasi tes, ini adalah berada di lokasi BKN terdekat. Namun informasi terbaru meskipun kita memilih lokasi, kalau di saya itu di kota madya ya, namun nanti penyelenggaraannya itu tetap berada di kabupaten masing-masing, meskipun nanti penyelenggaranya itu adalah dari BKN. Kemudian untuk nomor ijazah kita pastikan kembali disesuaikan dengan ijazah yang kita miliki, termasuk juga tahun lulus, kemudian tanggal ijazah. Terkait tentang penulisan nama perguruan tinggi atau sekolah ini memang tidak bisa autocomplete, jadi kita bisa tuliskan secara manual ya. Karena di sini nggak autocomplete, jadi untuk nama PT atau sekolah ini kita bisa tuliskan secara manual. Kemudian kita scroll ke bawah.
Setelah kita memastikan pada tab mendaftar formasi sudah benar semua sesuai dengan data kita dan keinginan kita, maka berikutnya di sini kita masukkan kembali kode CAPTCHA supaya nanti kita bisa maju ke langkah yang keempat ya, tab keempat. Nah, di sini kita masukkan sesuai dengan yang muncul pada layar monitor masing-masing. Setelah itu teman-teman bisa klik selanjutnya. Berikutnya kita akan diarahkan menuju tab yang kelima ya, kelima 1, 2, 3, 4 teman-teman. Masuk ke tab yang keempat yaitu di bagian riwayat. Pada bagian riwayat ini kita juga sama, yaitu melakukan pengecekan kembali. Kita pastikan sudah mengisi deskripsi diri. Tentunya deskripsi diri sesuai dengan data dan juga realitas kita masing-masing. Artinya satu orang dengan yang lain tentunya nggak akan bisa disamakan ya. Kita isikan deskripsi diri, kemudian kita mengisikan riwayat pendidikan mulai dari tingkat SD sampai dengan yang terakhir ya. Kalau saya ini SD, kemudian SMP, kemudian SMA dan juga sarjana. Setelah itu di sini kita bisa scroll ke bawah pada bagian riwayat kerja kita masing-masing. Selanjutnya pada bagian riwayat kerja, teman-teman bisa mengecek kembali, yaitu misalkan saya di sini pernah bekerja di dua sekolah ya. Sebelumnya ini saya bekerja di SMP, kemudian saya berpindah ke SD. Nah, kita cek kembali sesuai dengan data dan SK kita, yaitu di SMP tersebut kita jabatan sebagai apa, kemudian tanggal mulainya kapan, tanggal selesai kapan. Ini kita mengacunya pada SK yang diberikan oleh yayasan ataupun juga kepala sekolah. Kemudian terkait pengalaman kerja yang diupload, ini informasi terbaru. Ini kemarin pertama-tama itu kan yang diupload itu adalah SK pengalaman kerja ya. Kemudian berubah lagi kemarin itu adalah menjadi bukti kerja atau kontrak ya, kontrak perjanjian kerja. Kemudian hari ini berganti lagi, yaitu ada 3 opsi, yaitu ada perjanjian kerja, kontrak ataupun juga perjanjian kerja. Nah, kemudian kalian misalkan ingin mengubah ya, ingin menyesuaikan kembali dengan data yang mungkin ada pembaruan, kalian bisa klik di sini ada tombol ubah, bisa diubah. Kalau misalkan ini dihapus ya, kalian bisa klik di sini ya untuk tombol dihapus. Kemudian riwayat organisasi kita masukkan, yaitu organisasi apa yang pernah kita ikuti atau yang sedang kita ikuti, dan tentunya organisasi itu yang ada kaitannya dengan pendidikan sesuai dengan jabatan yang kita lamar ya. Di sini kita pilih yaitu jabatan kita sebagai apa, tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan, kemudian tempat di mana, pembinaan organisasi di mana. Kemudian kalau misalkan kita ingin ubah atau edit, ini kita bisa klik di bagian ubah. Kalau misalkan kita hapus ya kita bisa hapus. Terkait tentang riwayat kursus ataupun juga pelatihan, ini kita bisa tambahkan kalau misalkan kita memiliki. Kalau misalkan nggak memiliki ya ini kita bisa skip. Termasuk juga untuk riwayat penulisan karya ilmiah juga demikian. Kalau misalkan kita itu punya karya ilmiah, ini kita bisa isikan judulnya apa, tahunnya berapa, linknya apa, kemudian ISBN atau ISSN-nya ini berapa. Setelah itu nanti kita bisa klik simpan. Setelah kita pastikan di bagian riwayat ini sudah kelar, ini kita bisa scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah untuk maju ke tab berikutnya. Di sini kita bisa klik di sini ya, yaitu klik selanjutnya teman-teman. Kemudian kita akan diarahkan menuju tab yang berikutnya, yaitu 1, 2, 3, 4 ya, tab yang kelima ya, yaitu unggah dokumen. Pada bagian unggah dokumen ini yang perlu kita cek apa, yaitu yang kita cek ya ini kita pastikan kembali apakah berkas yang sudah kita upload itu sudah sesuai dengan ketentuan. Misalkan untuk yang pertama surat pernyataan. Nah, di sini kita pastikan kembali, teman-teman bisa manfaatkan fitur di sini ya, yaitu tombol lihat ini untuk melihat berkasnya satu persatu. Apakah pada berkas yang sudah kita upload ini sudah sesuai dengan data diri kita masing-masing ataukah belum? Apakah sudah sesuai dengan persyaratan instansi atau belum, baik itu dari segi jumlah, jenis maupun juga formatnya. Dan kita pastikan juga bahwa di sini sudah tersemat yaitu materai elektronik teman-teman. Nah, setelah kita pastikan data ini sudah benar, yaitu untuk di bagian berkas, maka kita bisa klik tutup untuk mengecek berkas berikutnya. Dan berikutnya teman-teman dicek kembali untuk berkas-berkas yang lainnya. Misalkan surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi, apakah sudah benar ditandatangani dan dibubuhi dengan materai elektronik ataukah belum? Teman-teman bisa klik di sini tombol lihat, caranya seperti yang tadi ya. Kita pastikan kembali untuk di bagian surat lamaran. Setelah itu kita pastikan kembali untuk kartu tanda penduduk. Apakah di sini setelah teman-teman klik lihat ini adalah benar-benar KTP kita ataukah tertukar? Kemudian kita cek ijazah apakah sudah sesuai, kemudian cek transkrip apakah sudah sesuai, pas foto apakah sudah sesuai. Jangan sampai di sini kita upload berkasnya itu ditukarkan ya. Misalkan riwayat pekerja untuk yang pernyataan kita taruh di foto, foto di ijazah, ijazah di transkrip atau mungkin yang lainnya.
Kita pastikan satu persatu untuk berkas ini sudah sesuai dengan ketentuan instansi dan formasi jabatan yang kita lamar, dan kita pastikan untuk semua berkas ini terbaca dengan baik. Setelah itu kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman yang lupa untuk mencetak kartu informasi akun ketika melakukan pendaftaran akun SSCSN, teman-teman bisa klik di sini untuk mencetak ulang kartu informasi akun. Setelah kita pastikan semua data ini sudah klik ya, sudah fix, sudah benar berkasnya, kita bisa klik di sini yaitu selanjutnya. Kemudian kita akan berada di halaman final atau halaman akhir, yang mana di sini nanti kita akan bisa meresume ya, resume ataupun juga nanti dilanjutkan untuk melakukan mengakhiri pendaftaran. Dan pastikan teman-teman di sini nanti batas akhir pendaftaran inilah sesuai dengan yang tertera di sini. Dipastikan teman-teman sudah klik tombol akhir pendaftaran sebelum batas waktu berakhir. Kalau misalkan kita telat untuk melakukan mengakhiri pendaftaran, sama halnya kita nggak ikut melakukan pendaftaran P3K Guru. Nah, pada bagian ini setelah kita memastikan kembali seluruh data isian kita, mulai dari biodata, jenis seleksi, informasi, riwayat dokumen, ini kita bisa checklist satu persatu. Sambil kita ingat kembali jangan sampai ada yang keliru ataupun juga salah. Nah, di sini misalkan jenis seleksi P3K Guru, maka di sini kita klik checklist di sini ya. Kemudian instansi kita apakah benar di sini kita klik checklist. Kemudian gelar depan kita ini kita klik checklist. Kemudian nama sesuai dengan ijazah apakah udah benar kita klik checklist. Kemudian gelar belakang ijazah apakah benar, ini kita bisa klik checklist. Kemudian tanggal lahir ini sesuai dengan ijazah apakah udah benar. Kemudian tanggal lahir sesuai dengan ijazah, tempat lahir, kemudian nama perguruan tinggi, pendidikan, ini kita checklist semuanya. Tahun lulus apakah udah sesuai. Kemudian nomor ijazah, kemudian juga tanggal ijazah. Kemudian untuk agama, nah ini status perkawinan, kemudian untuk tinggi badan, kemudian alamat domisili, ini kita checklist semua. Sekarang kita scroll ke bawah. Dan berikutnya di sini kita akan mendapatkan halaman berikutnya. Nah, di sini kita checklist kembali yaitu di bagian tahun lulus. Nah, ini tahun lulus, kemudian IPK. Nah, untuk IPK 0, mengapa demikian? Dikarenakan di depan itu kan kita tidak mengisikan kan IPK-nya, maka di sini nggak terbaca. Termasuk juga jenis sertifikasi, karena saya nggak punya, berarti di sini akan strip. Kemudian kabupaten kota. Nah, ini meskipun di sini jenis sertifikasi ini kita nggak punya, maka tetap saja di sini kita harus checklist ya, karena kalau nggak checklist nanti nggak bisa diakhiri. Kemudian kabupaten kota kita pastikan, kemudian provinsi, kemudian nomor HP, pastikan nomor HP yang aktif, nomor telepon juga demikian, email juga masih bisa dihubungi dan dikirimi inbox. Kemudian jenis disabilitas kita pastikan apakah benar, kemudian surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi sudah ditandatangani dan juga dibubui e-materai. Ini kita kalau sudah lihat ini kita klik checklist. Kemudian surat lamaran ini sudah sesuai dengan persyaratan ataukah belum. Nah, ini kalian dari semua berkasnya ini bisa klik lihat ya untuk melihatnya sebelum di checklist. Coba saya akan melihat yang di bagian surat lamaran. Nah, sekarang kita pastikan kembali bahwa untuk seluruh berkas ini sudah sesuai ya. Misalkan ketika kita klik surat lamaran, maka di sini akan ditampilkan surat lamaran. Kita pastikan surat lamaran ini sesuai dengan arahan ya, sesuai dengan format yang diberikan oleh masing-masing instansi kita. Dikarenakan yang akan menjadi verifikator itu adalah verifikator dari instansi. Nanti sama halnya demikian, teman-teman bisa mengecek kembali untuk persyaratan-persyaratan yang lainnya. Di sini kalau misalkan sudah fix ya, ini kita klik checklist. Kemudian KTP, silahkan cek kembali data KTP-nya apakah sudah terbaca dengan baik. Kemudian checklist, kemudian ijazah asli kita checklist. Kemudian transkrip nilai kita checklist, kemudian ini kita checklist, kemudian kita klik di sini, yaitu silahkan centang klik di sini, maka kita bisa scroll ke bawah dan bisa melakukan mengakhiri pendaftaran. Di sini nanti akan ada dua final checklist yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama di sini, ini di checklist, kemudian di sini juga di checklist. Setelah kita checklist, maka klik tombol akhir pendaftaran, ini akan bisa aktif ya. Kalau misalkan ada salah satu saja yang nggak kita checklist, misalkan adalah IPK nggak keluar, nggak kita checklist, atau sertifikasi nggak kita checklist, maka sama halnya dengan ini, yaitu kita kurang checklist, nanti kita nggak akan bisa mengakhiri pendaftaran ya. Nah, ini nanti akan tampilan seperti ini, yaitu ini nggak bisa diakhiri kalau misalkan kita ini nggak checklist semuanya, teman-teman. Setelah itu kita pastikan kembali semuanya. Setelah itu kita bolehlah untuk mengakhiri pendaftaran. Itu adalah hal-hal yang wajib kita lakukan ketika di halaman resume pendaftaran sebagai penentu final untuk kita bisa lulus seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi kalau kita lulus bisa lanjut ke seleksi kompetensi. Kalau seleksi kompetensi kita lulus, kita nanti bisa diangkat menjadi P3K 2023.
Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan tutorial dan juga contoh kira-kira bagaimanakah cara mengakhiri pendaftaran P3K Guru tahun 2023, serta nanti langkah selanjutnya agar kita lulus seleksi administrasi P3K Guru 2023 itu bagaimana. Seperti yang kita ketahui, di sini nanti akan kita lakukan untuk proses pendaftaran ya. Kita klik tombol akhiri proses pendaftaran. Setelah ini nanti tentunya kita semua berharap untuk bisa lulus seleksi administrasi. Kita nanti bisa mencetak kartu peserta ujian dan akhirnya kita ikut seleksi kompetensi. Dan kalau misalkan kita lulus seleksi kompetensi, kita akan bisa diangkat ya menjadi ASN P3K di tahun 2023. Oke sobat-sobatnya, di sini pertama-tama tentunya kita untuk mengakhiri proses pendaftaran ini kita login ke akun kita masing-masing. Kita berkunjung ke sscsnbkn.go.id. Kemudian di sini pastikan teman-teman ini mencermati informasi dari BKN yang tentunya ini sangat urgent. Seluruh pendaftar ini diwajibkan ya untuk membuat akun. Perhatian, semua calon peserta wajib membuat akun. Akun pendaftaran periode sebelumnya tidak dapat digunakan pada periode pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Kemudian di sini kita klik saja saya mengerti. Kemudian di sini kita scroll untuk kursor kita ke arah sini SSCASN. Selanjutnya kita klik saja pada halaman menu masuk ya. Selanjutnya ketika teman-teman login, teman-teman akan diarahkan menuju ke tab yang sini dulu, yaitu jenis seleksi. Nah, pastikan di sini sebelum kita mengakhiri proses pendaftaran yang ada pada tab yang terakhir, yang keenam, yaitu resume. Pastikan teman-teman di sini untuk mengecek kembali seluruh isian dan juga berkas yang diupload. Silakan teman-teman cek di bagian biodata, dipastikan seluruh biodata ini sesuai dengan data diri kita masing-masing dan juga sesuai dengan ketentuan. Kemudian teman-teman cek kembali di bagian jenis seleksi. Silakan di jenis seleksi ini dicermati kembali dari Juknis dan juga dari aturan P3K Kemdikbudristek. Kemudian cek kembali di bagian formasi, diisikan seluruh data-data yang diperlukan untuk mengisi kolom-kolom yang telah disediakan terkait tentang ijazah, kelulusan, kemudian juga ada universitas atau perguruan tinggi dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman cek kembali setelah itu, yaitu di bagian riwayat ya. Di bagian riwayat dipastikan seluruhnya ini sudah diisi dan disesuaikan dengan realita kita masing-masing. Kemudian cek kembali unggahan dokumen yang sudah diunggah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan formasi yang dilamar, sudah sesuai dengan persyaratan instansi. Nah, kemudian terkait tentang tutorial cara mengecek di bagian resume seluruhnya ini sudah kita sediakan pada video sebelumnya. Silahkan teman-teman cek ya. Nanti akan saya sematkan pada kartu video ini. Nah, setelah semua ini kelar, yaitu mulai dari pengecekan ulang di bagian biodata, kemudian juga sampai diunggah dokumen, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman resume ini. Nah, di halaman resume ini adalah kita itu diminta untuk mengkonfirmasi seluruh data isian yang sudah kita isikan dan juga seluruh dokumen yang kita sudah unggah. Kita pastikan seluruh data isian dan juga dokumen yang kita unggah itu sesuai dengan jabatan yang kita lamar dan juga instansi yang kita akan daftar ya. Nah, dipastikan di sini teman-teman nanti sudah melakukan mengakhiri proses pendaftaran. Jangan sampai nanti kita terlewat ya. Ini adalah sudah ada periode tanggal untuk pendaftaran instansi pemerintah kabupaten kita. Ini sudah tertera di bagian merah ini. Nah, kemudian di bagian resume ini nanti supaya kita itu bisa mengakhiri proses pendaftaran, maka di sini sambil kita cek itu adalah kita pastikan kembali untuk data-datanya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita cek ya supaya nanti kita bisa mengakhiri proses pendaftaran. Yang pertama yaitu jenis seleksi. Nah, jenis seleksi apakah kita yakin P3K Guru? Kalau iya, ya di sini kita klik checklist. Kemudian nama instansi, apakah benar ini nama instansi kita? Kemudian kita klik checklist. Kemudian apakah benar di sini lokasi observasi? Itulah kita di SD kita ini. Nah, terkait tentang observasi, lokasi observasi itu adalah lokasi di mana kita itu satminkalnya ya. Nanti satminkal belum berarti nanti kita itu akan ditempatkan di sini ya. Ini lokasi observasi dikarenakan untuk THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun ini akan nanti menggunakan cat observasi. Itu nanti akan dirasakan dari observasi yang ada di sekolah kita masing-masing, di satminkal kita. Kemudian untuk gelar ijazah ya, gelar depan ijazah ini apakah kita memang nggak punya gelar ijazah, kita ijazahnya dilihat dulu ya. Kemudian kalau memang seperti ini ya, kini kita checklist kalau kita udah setuju. Kemudian nama kita udah sesuai ataukah belum. Kemudian gelar belakang ijazah udah sesuai atau belum. Kemudian tempat lahir sudah sesuai, tanggal lahir sesuai ijazah sudah sesuai. Kemudian nama PT atau sekolah sudah sesuai.
Kemudian pendidikan, yaitu prodi kita sudah sesuai, kita checklist semua. Kemudian agama, kita checklist. Status, ini kita checklist. Kemudian kita scroll ke bawah. Selanjutnya pada bagian tahun lulus, ini kita checklist sudah sesuai atau belum. Kemudian di bagian nomor ijazah, apakah sudah benar. Kalau belum benar, kita bisa kembali untuk membenarkan. Tanggal ijazah kita checklist. Kemudian tahun lulus kita checklist. IPK, IPK ini kosong. IPK atau nilai kosong, ini it doesn't matter ya, dikarenakan di depan kan kita nggak mengisikan data IPK. Kemudian jenis sertifikasi ini kosong, dikarenakan kita belum punya sertifikasi. Meskipun di sini kita jenis sertifikasi ini kosong, kita wajib tetap menceklisnya. Dan juga IPK kosong, ini juga kita wajib tetap menceklis, karena kalau misalkan ada satu saja yang nggak kita checklist, maka nanti kita nggak akan bisa mengakhiri proses pendaftaran. Kemudian sertifikasi kita checklist, meskipun kita nggak sertifikasi. Kemudian tinggi badan, ini kita checklist, pastikan sudah diukur ya. Kemudian alamat domisili, apakah benar apa enggak, kita checklist. Kemudian kota atau kabupaten kita checklist. Provinsi checklist. Nomor HP, pastikan nomor HP, nomor telepon ini yang aktif ya. Dan juga email masih aktif. Kemudian jenis disabilitas, ini kita checklist. Kemudian surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi sudah ditandatangani dengan e-materai. Pastikan di sini surat pernyataan sudah sesuai dengan persyaratan instansi dan juga sudah di buku materai. Teman-teman bisa memanfaatkan fitur lihat, kalian klik di sini dilihat kembali untuk formatnya, filenya itu apakah sudah tersemat ataukah belum. Siapa tahu nanti masih ada yang terkutukar atau mungkin belum ditandatangani dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa klik lihat, nanti kita akan ditunjukkan untuk surat pernyataan kita. Nah, setelah oke, ya ini kita tutup saja ya. Kalau misalkan sudah fix, ini kita checklist. Kemudian di bagian surat lamaran, ini kita checklist. Kalian bisa lihat dulu surat lamarannya apakah sudah sesuai dengan spesifikasinya ataukah belum. Kemudian di bagian kartu tanda penduduk, ini kita checklist. Kalau udah pastikan dilihat ya. Kemudian di bagian ijazah kita checklist. Kemudian kita checklist. Ini kita bukan hanya sembarang checklist loh ya, namun kita cek kembali. Kita cek kalau misalkan sudah benar, ini kita baru checklist. Kalau sudah fix, ini kita scroll ke bawah. Dan selanjutnya di sini untuk mengakhiri proses pendaftaran, di sini ada dua tombol checklist yang juga wajib kita checklist juga. Nah, di sini kita diminta memastikan dokumen yang diunggah sudah benar. Nah, sudah benar dengan tulisan gambar yang tampak jelas dan bisa diverifikasi oleh verifikator. Untuk mengecek kan kita bisa melihat ya. Kemudian berikutnya di sini kita checklist di sini. Nah, sesuai dengan petunjuk kita klik di sini checklist pada setiap data. Kemudian jika sampai pada batas akhir pendaftaran, pendaftar nggak mengakhiri pendaftaran, maka pendaftar dianggap gugur dan tidak akan masuk ke tahap verifikasi berkas oleh instansi. Kita pastikan sudah mengakhiri pendaftaran. Kita udah checklist ya. Kemudian kita yang terakhir ini kita checklist di sini. Kita klik di sini. Maka tombol akhir pendaftaran ini akan bisa diklik ya. Nih. Kalau misalkan kita ada satu yang nggak di checklist, maka nanti nggak bisa. Oke, kalau misalkan semua udah fix, bismillahirrahmanirrahim, kita akhiri proses pendaftaran supaya nanti kita bisa ikut seleksi administrasi dan masuk ke verifikator instansi. Untuk klik tombol akhir pendaftaran, kita klik di sini, kita klik akhiri proses pendaftaran. Kemudian kita perlu tahu bahwa setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, kita nggak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, instansi informasi, jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran ini sudah fix ya. Sudah benar, kalau iya ya kita klik iya. Klik. Oke, nah sekarang ini kita sudah berhasil mengakhiri proses pendaftaran. Kalau misalkan kita sudah mengakhiri proses pendaftaran seperti ini, coba kita scroll ke bawah, tampilannya akan berubah. Nah, kita scroll ke bawah, maka di sini sudah nggak akan bisa diedit kembali. Kemudian kita namun masih bisa melihat untuk file-filenya, kalian bisa lihat satu persatu. Nah, kemudian setelah kita mengakhiri proses pendaftaran, langkah berikutnya kita cetak kartu pendaftaran CASN. Nah, untuk mencetaknya kita klik saja di sini, kita klik cetak kartu pendaftaran CASN. Nah, otomatis akan naik ke sini. Kemudian kita klik buka. Nah, selanjutnya di sini kita akan bisa melihat ya, inilah untuk kartu pendaftaran CASN saya. Nah, jenis seleksi P3K guru, formasinya umum, kemudian ini nomor registrasi kita, kemudian nomor KTP dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa mengeceknya dan disimpan ya. Ini kita termasuk dalam kebutuhan khusus guru non ASN, kemudian lokasi BKN mana ujiannya. Kemudian ini jam pendaftarannya, jam pendaftaran yaitu jam mengakhiri proses pendaftaran ya, tanggal 25/9/2023 jamnya sekian.
Nanti yang akan diverifikasi adalah surat pernyataan dan selanjutnya ini sampai dengan pas foto berlatar belakang merah. Nah, setelah ini langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita menunggu jadwal berikutnya. Nah, di sini nanti kita menunggu untuk tahapan berikutnya, yang mana di sini untuk teman-teman pendaftaran untuk yang pelamar khusus, kebutuhan khusus yang semula tanggal 20 sampai dengan 4 Oktober, kemudian untuk yang umum tanggal 5 sampai dengan 9 Oktober, ini berubah menurut surat edaran BKN terbaru, yaitu untuk khusus 20 sampai 29 September, kemudian pelamar umum ini adalah 30 September sampai dengan 9 Oktober ya. Nah, langkah berikutnya di sini kita menunggu proses seleksi administrasi. Nah, setelah kita itu melakukan pendaftaran seleksi, kita akhiri proses pendaftaran mulai dari tanggal sekian sampai dengan tanggal 9 ini. Kemudian nanti ikut seleksi administrasi langsung ya. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi administrasi ini nanti kita tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober 2023. Kalau misalkan kita nanti nggak lulus seleksi administrasi, apakah masih ada kesempatan? Tentu saja masih ada kesempatan. Yaitu di sini nanti masih ada masa sanggah, yaitu tanggal 17 sampai dengan tanggal 19. Biasanya ada 3 hari. Yang dimaksud dengan masa sanggah itu apa? Masa sanggah adalah masa di mana kita diberikan kesempatan untuk menyanggah hasil kelulusan kita. Kalau misalkan kita merasa kita harus lulus, namun kita nggak lulus dan itu dikarenakan kesalahan sistem, maka kita itu diperbolehkan ya untuk melakukan sanggah. Kemudian setelah kita lulus di pasca sanggah, ini nanti tanggal 20 sampai dengan 26 Oktober, kemudian nanti akan penarikan data final, kemudian setelah itu nanti penjadwalan seleksi kompetensi tanggal 30 Oktober sampai dengan 2 November. Nanti kita bisa mencetak kartu ujian itu di tanggal 3 sampai 6 November. Tanggal 3 sampai 6 November kita nanti bisa mencetak kartu peserta ujian P3K Guru 2023. Kemudian kita ikut seleksi kompetensi, penjadwalannya ini sampai nanti di tahap usul penetapan nomor induk P3K. Ini adalah tanggal 13 Januari ya, sampai dengan 11 Februari 2024. Tentunya di sini nanti untuk alur berikutnya ini adalah kita setelah pendaftaran seleksi administrasi, kemudian nanti seleksi kompetensi. Untuk yang pelamar prioritas 1 atau yang lulus passing grade langsung nyangkruk di sini nunggu pengumuman. Kita yang P2, P3 dan juga P4 nanti setelah ikut seleksi administrasi kita ikut seleksi kompetensi sesuai dengan mekanismenya masing-masing. Ditambah seleksi kompetensi tambahan, setelah itu kita bersama-sama menunggu pengumuman hasil seleksi kompetensi dan diangkat menjadi P3K. Untuk urutan pemenang nanti sudah sering kita bahas di sini, diurutkan dari yaitu peringkat terbaik dan dari kuota formasi ya, dari pelamar prioritas, kemudian THK 2, kemudian honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, kemudian dari pelamar umum. Oke, demikian, semoga sukses untuk kita semuanya. Saya turut berdoa semoga teman-teman nanti bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.